Horas mau batah genuk tene. Jadi paimai pukah kita acara pelatihan kesadaran sebek kita lebih songon na kebaktian singkat. Jadi ya si ubat tagenup mungkin nalang pala aktif, boy mungkin immute kita lebih mikta. Jadi oke, pertama sekali Horas jana selamat datang mau bata ganup teneh, terutama juga untuk pembicara kami Bapak Turnip. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi di acara pelatihan penulisan yang kami laksanakan hari ini. Nah, kami minta maaf kalau di dalam komunikasi sesama kami mungkin menggunakan bahasa Malumun. Jadi nanti kita campur-campur aja bahasanya. Jadi paimai pukah kita acara saya mendoding lebih kita haleluya nomor 410 sada ayat sada. 410 sada ayat sada. Dia teitu pamabamu hamnai bata membantu pahupulan namion igom-gom ham dohor janamion torsa gok mala surdo hanai ijo ibere ham do damai na tarsulu sangga manrangi horja haganu nuan hanami ramar malasur mandingat haganu pambananmu. Ayat bulanan asih besok kanami ayat bulanan bata bani bulanon aima pangukapon pitu ayat 10 pitu ai parmahanon ni anak ni biri-biri na itongah-tongah ni paratas aido sidia anjaha arah konon ni do sidia hubani bahtubuh hagoluhan anjaha apusan ni batama sagala iluh humbani matani sidia sahalinari pangukapon pitu ayat 10 pitu ai parmahanon ni anak ni biri-biri na itongah-tongah ni paratas aido sidia anjaha arah konon ni sidia do hubani bahtubuh hagoluhan anjaha apusan ni nebatama sagala iluh humbani matani sidia. Jadi ase pasada hita urta martonggo hita. Puji-pujion pakon terima kasih tong-tong isembahkon uhur nami hubamu Tuhan. Malas de uhur nami mangida haganup pasu-pasu na domai iberekon ham uben nami Bapa. Na saya tong-tong doh maha nami mangarap bani pasu-pasu nasiol siberekononmu opi uben nami. Ibagas perguluhan nami Tuhan, tong-tong doha nami mengajam hunham, asiham manahadir tong-tong ibagas haganup perguluhan nami. Setiap saat doh maha nami Tuhan, nalaho berusaha untuk meningkathon sonaha kemampuan nami untuk melayani ham. Sonai humba bani sokot nyarion pe Tuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan atau kapasitas nami baik pia sebagai individu atau pia sebagai parhorja ikuriamu Tuhan. Sihol hanami mengembangkan kemampuan nami dari sisi penulisan artikel ase ahapi holi Tuhan nalahu bainon nami melayani jemaatmu marhiteon penulisan-penulisan artikel atau penulisan-penulisan informasi na penting hubani jemaatmu nalahu melayani ham Tuhan ase semakin diar matong-tong pelayanan nami marhitei kemampuan nami dalam hal penulisanon. Tuhan ibagas pelatihanon hadir di jon pembicara nami Bapak Turnip na laho membere pembekalan huben nami Tuhan. Pasu-pasu hamia asiham hadir ibagas hadirionni na laho mengajari hanami asiahape na luar humbani pamangan ni Tuhan tong-tong ma saturut hubani harosuhmu. Sonai humahanami on pihagunup Tuhan berhamben nami gogoh berhamben nami hawuron aseboy hanami mandihuti acaraon ibagas na torsa. Ubani hasoman-hasoman nami nalape hadir atau penasio hadir ope Tuhan. Saya hama tong-tong humamakka sumani sadea asalam bin roh bahat ni hanami nadihut bani acaraon aseboy humaon Tuhan patambah pambotoh nami nalaho melayani ham. Terima kasih bamu Tuhan. Ondos tangan uma acara namion mulai awal das ke bani ujung ni hadir matongon ham Tuhan. Terima kasih ma bamu Bapa. Amin. Amin. Ya, jadi aima kebaktian singkat
humbata. Jadi selanjutnya iberi hanami panorang memberi hata pembukaan tapi hata pamukah parlo bimai humbani ketua Pokja PPK Situa Welman Purba iturus konholi humbani PHMJ Bapak Situa Simon Silalahi sekaligus membuka acara tahun iberi hanami panorang. Ya. Hormat Bangkadupan. Horas Tene. Ya, jadi terima kasih Doma. Horas. Ya, Horas. Doma hadir kita bani acara on Aima dalam rangka pelatihan penulisan artikel tene. Nah, jadi on ada program bani Pokja pembinaan pelatihan dan keterampilan IGKPS Cililitan. Jadi memang latar belakang masih ban kita acara on memang tikai adong kerinduan ase jemaat-jemaat boy mengembangkan diri dalam hal menulis nih. Nah, di samping itu tikai sodokahon warta jemata ai lebih bahat memang untuk sekedar informasi ataupun pengumuman nih. Nah, jadi idahanami masih lang iman pot kita halaman-halaman terakhir warta on jadi sebuah memberi inspirasi membangun ataupun mencerahkan memberi wawasan-wawasan buat jemaat-jemaat. Nah, jadi asia ulang pitah sekedar informasi desa warta on. Nah, jadi konsepnya mungkin sarupa songon AB ini. Nah, abi kan adong dohoma songon ambilan, baru kemudian adong informasi mendalegan kan. Aima tikiai sada latar belakang masih iban kita acara pelatihan on untuk menggerakkan jemaat menulis atau memberi inspirasi kubani jemaat-jemaat dalegan. Contoh misalnya bedoma holy misalnya bagi kita adong misalnya kalau sila menulis tentang ya bisnis usaha. Nah, ataupun pengalaman hidup, nah menginspirasi, atau misalnya tentang pelayanan-pelayanan gereja, atau tentang musik gerejawi, tentang pujian, atau berhormat tentang misalnya tentang bagaimana anak remaja sekarang, nah, ataupun kehidupan yang lain. Jadi bahat kira-kira poin-poin na boy event kita ibagas warta on menjadi sada berkat homa bejemaat. Nah, jadi lang kita sekedar pengumuman tapi jadi berkat homa. Jadi sekalian homa melatih jemaat untuk menulis. Nah, anggo halak menulis pasti otomatis kan membaca. Jadi bahat mengambil referensi ini. Nah, jadi halani bahat mengambil referensi mau nggak mau jadi terbiasa membaca. Nah, jadi on pe homa sada rangkaian homa on tujuan ini untuk menulis on. Baru kemudian lang pitah iwarta anggo boy hanamin harapan ta boy memben tulisan iwarta AB ambilan pokon berita tene. Nah, bahkan piga-piga media-media legal. Nah, jadi holi songon contoh holi pembicara holi menerangkan dong do HP piga-piga media-media nah ibayar tulisan ta ijai. Nah, jadi bahkan kita ibayar. Nah, lampita ai bahkan engko boy ke depan kita boy menulis buku tene. Nah, kebetulan memang aku sendiri lagi pemben buku sendiri ada dua judul nasari lahuban. Nah, on terinspirasi tika harani kebetulan homa aku gati menurut buku online. Nah, menurut buku online jadi kita on kan ada bisnis na boy homa ikebangkon i jemaat tene menulis buku. Contoh ada buku ijon. Nah, on ada buku on tipis. Nah, tipis ini buku on. Jadi ukuran non satu ngahni A4. Harganya on tiket hutuhor 2 bulan lewat 180.000 harganya. Nah, buku ini tipis. Harga 180.000 hutuhor melalui online. Nah, jadi kusukun admin nih kan, Bu, ini sebulan bisa laku berapa nih kan? Nah, tapi aku langsung tembak kuadro segi. Ini sebulan bisa nggak laku 5.000 buku nih kok? Oh, nggak sampai Pak. Kita rata-rata sebulan sekitar 500 buku Pak ini kan. Nah, hitung-hitung ya kan.
500 buku sebulan kali harga 180.000 sebulan berarti sedia 90 juta sebulan. Hal kondom 10 bulan. Nah, jadi posting hal kondom di Facebook segala macam kan. Nah, hubotoh informasi on han Facebook sebenarnya. Jadi ibu ke 10 bulan doma sekitar 100 juta. Nah, kan akan bertambah terus. Artinya mungkin 1 tahun menjadi 1 M penghasilan hanya melalui menulis buku. Nah, kan on buku on langadong pengarang di penciptanya langadong penerbit nih. Jadi kita pengarang dah sebukon, tapi yang bukan beda ya sesuai pangon tidak sendiri. Bahkan masoni sampai dah sujai holi boy menjadi sebuah pendapatan sendiri. Jadi artinya sebuah profesi yang menghasilkan. Jadi lang kita sekedar nulis-nulis ya bagus, tapi boy bahkan ke depan kita kembangkan untuk menjadi sebuah profesi. Nah, jadi ama kira-kira boy ya, kembangkan kita melalui tulisan, tapi paling utama memang ya kita menjadi berkat ya di gereja. Ahana butuh kita tentang satu hal, baik kita tulisan contoh misalnya ada kita dokter, ada dokter Erida untuk menalekan ya bagi tulisan tentang kesehatan. Contoh inang bini mentia sangat menguasai bidang-bidang pujian. Nah, pujian seperti apa yang sebagusnya kita sampaikan di jemaat atau menalekan? Nah, jadi boy di bagian tulisan. Karena Purnami anggo boy tiap minggu bahkan adong tulisan i warta jemaat. Jadi merganti-ganti sana. Nah, jadi misalnya contoh misalnya boy ke depan Bapak Kasyaman Purba maben tulisan tentang ya diakonia. Ya, pengalaman dalam pelayanan diakonia contoh. Jadi lang terbatas kita menimbang anak muda segala macam agi isi boy maben tulisan sepanjang itu menjadi berkat boy nalegan. Jadi ama benami kira-kira saya boleh di acaron. Bahkan ke depan habis acaron rencana event kita do grup WA. Bani hasoman kawan-kawan nah tertarik untuk follow up berikut nih. Rencana event do grup WA jana ibimbing oleh pembicara Bapak Kandir Tundip untuk melatih kita membayar tulisan-tulisan tene. Jadi misalnya Benasiam tulisan ini baru dikoreksi Holly ataupun boy jawab langsung baik Bapak Kadar Tundip ya. Jadi Aima kira-kira ke depan jadi lang putus kita sadarion tapi ada follow up nih Holly melalui grup Koyata. Aima benami terima kasih Mak. Lanjut Mak bani pimpinan nami. Terima kasih. Sebelumnya mengindo apa nami? Boy do lingon di series grup sektor sada. Oh, boy Kak. Kemarin aku sudah share ke Kakak, cuman ternyata aku lihat masih centrong 1 sampai hari ini. Oh, berarti ganti nomor itu. Yaudah, oke. Iya, izin lo beda, share lo beda. Mungkin ada yang bisa bergabung. Terima kasih. Ya, Kak. Lanjut, Mah. Lanjut. Ya, salam obat Taganupan, Horas. Salam sehat kene. Ya, perlu beto kita terima kasih kubani Tuhan lebata. Alani beru bata panorang tane panorang nama daer sunahuma AGP melalui jung kita. Boy kita pajupah bohi. Sunahuma terima kasih ubana siam hasoman nami tim Pokja PPK. Termasuk Mai Haganupan tim ini takon ketua itu Welman Purba. Sunahuma terima kasih ubani narasumber Bapak Kandar Turnip. Nah bersedia hadir pakok kita tane. Ya malah suhur. Au dok hutangat adong ibenas yang rencana seminar atau karya tulis ibani jemaat tamarhi tepok JPPK. Au secara pribadi saya sangat senang. Malah suhur. Kalani on sada nabaru do ibatau. Kalani songon karakter bahatad do hita lebih marosu marsahap daripada menulis. Jadi lang pala isalah kom kita sampai sonari bahak do budaya-budaya atau kebiasaan kewisata larung tertulis hanya melalui turi-turian. Jadi holi nama nuruhna yang golang ingat be boy magu. Jadi memang ya anggoi dipahami sampai sonari bahak do kebiasaan atau adat istiadat atau budaya-budaya langi tuliskon tapi hanya marhite turi-turian. Jadi ibani panorangon si hol kita
adong atau seminar manihatahon nah tongon nasibui menulis tulisan apakah ya, apa itu kerohanian, apa itu kesehatan, apa na boy holi menjadi inspirasi itu tongah ni jemaah, ai jadi sada malas ni hurdai. Jadi harap uhur sebetul ni anggodong pan orang ibadah haganupan ya apakah itu majelis, lampai majelis hanya mendengarkan pun mungkin perlu kita angar holi nah untuk menulis sesuatu, ai menjadi suatu bahan dasar dari ibadah. Alani mungkin sadokahon kita kan adong libat pemikiran tapi lang na boto na hamon biskon permulaan nih jana adong rasa malu holi itu iboto halak holi lang dar holi jadi halan sonai mungkin holi narasumber akan memberikan masukan mungkin tulisan lang perlu kalau kita mau sesuatu lang perlu dovi kita menjadi menilai baik atau tidak baik mungkin boy holi haso membahas tene jadi nahuidah sada kebaikan anggo kita sonon karya tulis anggo ishapuk kan terbatas do nama nangar song kita masalahnya nggak sapa sonari paling tinggal kita nama nangar tapi kalau dituliskan oi boleh makin batal nama membahasa lang terbatas dan apa orang sonari pater kalau itu ada tulisan jadi anami sebagai hasil nasiam sebagai PHMJ Jemaat Kapasilitan malah suhur mengharap sekali do seadong ibadah haganupan menjadi motivasi ibani jemaat tatene. Jadi lang anggodong kor tatah lang sekedar hanya warta keuangan, warta misalnya ana sihol pamasam, anggodong ijai holi karya-karya tulisan itu menjadi daya tarik. Menjadi daya tarik ibani sada warta tene. Jadi bagasai subata ganupan malas urnami ando harma mulai muka holi kita sampai salose kita setia minimum angkolang boy Peter boy kita pintar menulis tapi dong lebih bote kita dasar-dasar nih tene dasar-dasar cara untuk menulis karya tulis itu ibani kehidupan tak GP matua mungkin ang kosong-kosong hanam kedua matua ya istilah ini mungkin tidak apa-apa lah memulai belajar itu tidak ada salahnya tene boy do homa pengalaman atau misalnya katahon malobe menuliskan gaya sehat orang Simalungun boy do holi itu tulis kon kan. Jadi sampai sonari dah kita, au getido hidahai, utori, sedangkan budaya atau adat istiadat ni Simalungun, lang adong depan nama nulis kona secara baku. Nah para daton misalnya rumah tanggaon, anggodokul nama rutunggoluh misalnya saya rumah tua, lang adong depan tulis secara paten ibain. Jadi on perlu doh baton, adong do karya tulisan ini ada menjadi bahan kubata pakon generasi-generasi akan datang jadi lang magu budaya tatene sunai homa kibesat ya naima jadi terima kasih buat taganupan kubani hasil siron nasiam asebui homa kita makin maju makin berdampak sesuai hubani keinginan nadop bentuk kita haganupan pokja sapulsia pokja Jemaat Kapasilitan itu kita harapkan menjadi pelayanan yang berdampak lebih baik saling mengikat saling bersinergi asebui holi makin yahap kon jematin nah matongon namar jemaat atau namar gereja saya tetap gereja itu adalah menjadi solusi damai ibani jemaat tene ya harapan nami terima kasih buat ganupan ibani penerangon ibu kahitama seminar ta karya tulis ibagas goran nepata bapa pakon anak ni Tuhan Yesus Kristus pakon tondina pasing ibu kahitama seminar ta terima kasih. Ya, terima kasih Ma Hubani Nasiam PHMJ nami nadoma membuka acara ta. Jadi selanjutnya serah kok kanami Ma acaron Hubani Bapak Situa Jantileri Purba nalahu mamandu hita. Berhanami panorang. Selamat pagi. Terima kasih Hubani Nasiam pembawa acara, Hubani Ketua Pokja Bapak Welon Purba, senai Hubani Bapak Wakil Pengantar Jemaat Situasi Mon Silalahi, dan terlebih kepada Bapak Kander Turnip yang pada kesempatan yang baik ini bergabung bersama kita di dalam acara seminar lewat Zoom tentang penulisan artikel. Bapak, Ibu, saudara sekalian, menulis adalah merupakan
budaya yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan menulis itu bisa sebagai mediasi untuk mengekspresikan apa yang dituliskan oleh tulisan untuk dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi alat tulis ini adalah hanya sarana. Yang menjadi otaknya adalah pikiran kita. Bagaimana pikiran kita mengekspresikan itu dalam bentuk tulisan. Jadi pada kesempatan yang baik ini hadir bersama kita Bapak Kader Turnip yang akan memandu kita untuk memahami apa dan bagaimana penulisan artikel yang baik dan benar. Dan kami bacakan sedikit tentang latar belakang beliau. Bapak Kader Turnip ini adalah lulusan pendidikan program sastra dari Universitas Padjadjaran Bandung dan sudah bekerja ataupun menggeluti bidang jurnalistik selama kurang lebih 20 tahun dan pada saat ini beliau sebagai penanggung jawab manajer produksi di Harian Tribun Bali. Bapak Inang Hagenupan, karena ini adalah kesempatan yang baik, kami mengharapkan agar kita dapat mengikuti dari awal sampai akhir nanti tanpa ada waktu yang terputus. Karena dari setiap slide 1 sampai seterusnya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi harapan kami kita dapat mengikuti dan berkonsentrasi dengan baik. Dan pada kesempatan yang baik ini untuk tidak membuang acara, kami berikan kesempatan dan waktu kepada Bapak Kader Turnip untuk memberikan pembahasan tentang acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Suara saya jelas kedengaran? Jelas. Cukup jelas. lembut ya suaranya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya dalam penulisan artikel ini. Seorang bijak pernah berkata bahwa seorang yang mahir dan ahli dalam bidangnya sebelumnya itu bukanlah seorang yang ahli, bukan seorang yang mahir, tapi juga seorang yang banyak melakukan kesalahan dan dia tidak tahu apa-apa awalnya. Saya teringat bagaimana 22 tahun yang lalu, ketika pertama sekali saya menjadi jurnalis, waktu itu namanya nama Tribun Bali, Tribun Jabar itu masih Metro Bandung ya. Jadi 22 tahun saya ditugaskan sebagai jurnalis untuk ngepost di Polresta Bandung Tengah di Jalan Ahmad Yani. Itu saya datang ke kantor Polres lalu duduk dan melihat situasi di sana. Selama 3 hari saya nggak bisa melakukan apa-apa. Meliput itu nggak tahu, padahal teorinya sudah kami pelajari selama 3 bulan waktu itu. Praktiknya juga kami lakukan. Dan saya cuma duduk di depan kantor KBO ya. KBO itu Kepala Bagian Operasi Reskrim, Satreskrim ya, Polresta Bandung Tengah. Dan saya cuma bisa melirik kiri kanan, istilah orang Sunda dulu itu apa? Culang, cileng, capluk. Culang, cileng, capluk gitu ya. Artinya nggak melakukan apa-apa untuk meliput waktu itu karena nggak tahu bagaimana memulai sesuatu itu nggak tahu ya. Tapi bersyukur karena banyak berlatih, kemudian banyak melakukan pekerjaan itu sehari-hari. Editan dan sebagainya itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Jadi itu seiring waktu
kita semua yang tadinya mungkin belum bisa menulis, tidak serta-merta langsung hari ini langsung bisa menulis begitu ya, enggak. Tapi lewat langkah kecil ini yang dimulai oleh Pokja PPK yang diketuai oleh Pak Welman Purba, maka kita akan memulai sesuatu yang baru. Benar kata Pak Sintua ya, Pak Sintua Simon Silalai maupun Sintua Janiliteri Purba, maaf kalau salah menyebut. Jantileri. Bahwa Jantileri Purba, bahwa apa yang kita punya, diantaranya mungkin budaya-budaya, kebiasaan yang baik, bagaimana hidup sehat orang Simalungun dan sebagainya, bagaimana pelayanan kita, itu bisa dituliskan dan kemudian diwariskan kepada generasi kita selanjutnya, supaya nggak hilang, punah gitu ya. Baik, sebelum saya menyerahkan, memberikan materi, izinkan saya mengucapkan satu pantun. Sebentar. Nanti direspons ya, pantunnya ya. Buah kenari, buah kedondong. Pilih yang manis. Cakep. Pilih yang manis, jangan yang mengkel. Ayo kemari, ayo ke sini dong. Kita ikuti pelatihan menulis artikel. Cakep. Baik, kita lanjutkan. Sebentar, ini. Udah kelihatan ininya? Tinggal di ya, klik. Oke. PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah. Tinggal klik aja. Baik. Selain sebagai jurnalis, dalam hal ini saya sebagai manajer produksi yang sehari-hari bertanggung jawab dalam produksi koran, saya juga punya aktivitas lain di luar ini, diantaranya saya sebagai penerjemah atau translator bahasa Rusia Indonesia atau sebaliknya Indonesia Rusia, juga bahasa Ukraina, juga termasuk bahasa Inggris ya. Jadi saya diberi kesempatan untuk menjadi menjadi wakil ketua HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia Komda Bali. Selain itu saya juga aktif sebagai staf honorari konsul Rusia di Bali. Jadi yang membantu orang-orang Rusia di Bali yang mengalami masalah. Ada yang perlu surat izin, ada yang perlu divaksin untuk dia pergi bepergian waktu itu ya, keluar kota atau keluar negeri, itu saya bantu mereka. Itu jadi, dan itu pro bono, artinya gratis, tapi saya melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita, karena itu bagian bentuk dari pelayanan atau pengabdian saya kepada orang-orang yang mereka mungkin nggak saya kenal ya, tapi dan mereka juga tidak mengenal saya, tapi lewat pelayanan itu saya ingin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, khususnya bangsa Rusia, Ukraina, dan sebagainya. Itu penjelasan sedikit saya, termasuk saya juga aktif di YouTube juga ya, walaupun dalam beberapa beberapa bulan terakhir itu udah agak berkurang. Baik, kita langsung mulai. Ini mengapa sih kita harus menulis artikel? Kita akan belajar banyak hal, dan seperti tadi sempat di dalam pembicaraan, mungkin kita menunggu sampai ada saat tertentu. Silakan bertanya, mencatat pertanyaannya, bisa menyampaikannya ke lewat chat, fasilitas chat ya, atau langsung secara langsung. Nah ini, diantaranya
ini mengapa menulis secara secara umum? Mengapa kita harus menulis artikel? Pertama, ini membantu kita menjernihkan pikiran kita sendiri. Contohnya seperti sebuah sebuah bak atau sebuah saluran air ya. Ketika air itu butek, penuh gitu dengan butek itu tidak jernih gitu, maka perlu dialirkan untuk disalurkan melalui keran untuk supaya air itu sesuatu yang butek di bak itu atau di pikiran kita itu bisa keluar gitu. Nah, lewat kita menulis, maka itu menyalurkan pikiran-pikiran yang butek, hal-hal yang butek, pikiran-pikiran yang nggak jernih, pikiran-pikiran yang bermasalah, yang tidak yang kita sendiri bingung kenapa pikiran ini datang seperti ini ya, itu bisa disalurkan lewat tulisan. Next, ini menurut ahli, seorang ahli Better namanya ya, Better, dia menyebutkan bahwa menulis salah satunya itu berfungsi bermanfaat, membantu kita mengatasi trauma. Contohnya kita mengalami trauma, lalu kita menuliskan itu. Menuliskan itu mungkin nggak bisa kita publikasikan ya, karena itu menjadi rahasia pribadi, tapi kita tulis di buku harian misalnya, atau di buku catatan kita, atau bahkan ada yang menuliskan curhat ya, melalui Facebook dan sebagainya, IG, Instagram dan sebagainya ya. Dan itu dikatakan kita ketika kita menuliskan itu, maka kita mengambil masalah-masalah trauma itu, kemudian mencurahkannya ke sana, dan kemudian itu seperti menyalurkan trauma kita, sehingga sumbatan-sumbatan trauma itu bisa terpecahkan. Begitu kira-kira ininya, penjelasannya. Kemudian yang lainnya, dengan menulis kita akan membantu kita mengingat informasi yang baru. Dengan menulis kita jadi ingat lagi, kemarin saya menulis ini, tentang A, tentang B dan sebagainya di catatan A, gitu ya. Jadi kita punya catatan untuk menuliskan. Bahkan hal yang paling sederhana ya, ibu-ibu pun kalau misalnya mau belanja, katakanlah begitu, mereka menuliskan daftar belanjaan gitu ya. Terus seperti istri saya misalnya, ketika dia mau membuat konten YouTube, maka dia menulis bahan-bahan resep untuk membuat kue coklat misalnya, muffin dan sebagainya, dituliskan seperti itu ya. Sehingga setelah kita menulis untuk melihatnya ya. Yang lain, manfaat menulis ini adalah membantu memecahkan masalah. Ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita mencurahkan isi hati kita, baik itu lewat ngomong langsung, lewat lisan maupun lewat tulisan, maka 50% masalah kita itu sudah terpecahkan. 50%-nya adalah tindakan demi tindakan. Ya. Itu. Jadi lewat kita menuliskannya, ini ternyata kita masih kurang, poinnya itu masih kurang dan sebagainya. Kemudian yang lainnya, lewat menulis menulis artikel, katakanlah di media massa, seperti tadi dikatakan Pak Welman Purba bahwa menulis di Warta Jemaat, ya, Warta Gereja, atau di AB, Ambilan Patuan Barita. Bahkan yang lebih luas lagi, kalau di AB, mungkin jadi orang jadi makin kenal kita gitu. Apalagi kalau setiap bulan, setiap terbitan kita ada tulisan kita, dan itu menyita perhatian pembaca, maka itu akan
membuat kita lebih terkenal dan silaturahmi kita semakin luas. Dengan silaturahmi makin luas, ya tentunya rezeki juga makin meningkat ya. Rezeki kita makin bertambah. Itu kira-kira penjelasannya. Termasuk diantaranya tadi sudah disinggung bahwa di beberapa media, baik itu cetak maupun online, website, ya, itu tulisan kita itu bisa dibayar, baik dibayar tunai maupun dibayar dalam bentuk reward yang lain. Contohnya di Kompas, di Suara Pembaruan dulu maupun Sinar Pagi, ya, termasuk di koran kami waktu itu Tribun Jabar, itu artikel yang dimuat di sana itu akan dibayar, ya. Ya paling tidak kita makin terkenal lah, ya, termasuk di website-website tertentu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ada skema-skema pembayaran yang menarik, ya. Yang paling penting untuk saat ini bahwa lewat tulisan kita semakin dikenal oleh orang dan silaturahmi kita semakin luas, dan itu akan menambah sahabat, menambah teman, termasuk juga menambah rezeki kita. Amin. Kemudian dampak lanjutannya, dengan menulis kita ini melatih kita berpikir sistematis, ya. Sistematis itu misalnya point to point, ya, kita tuliskan di situ. Kemudian dengan menulis juga ada penemuan diri. Penemuan diri itu seperti ini contohnya yang dikatakan oleh J.K. Rowling. J.K. Rowling itu penulis Harry Potter, ya, yang terkenal. Dia bilang bahwa lewat tulisan-tulisan dia menemukan siapa dirinya dan kemudian dia berbahagia dengan penemuan dirinya itu. Kita tahu kisah J.K. Rowling ini untuk buku Harry Potter seri pertama itu, yang pertama dia dikatakan mengirimkan sampai ke kalau nggak salah 27 penerbit ditolak, dari penerbit 1 ditolak, penerbit 2 ditolak, penerbit 3 ditolak, dan seterusnya sampai ke penerbit 27 baru diterima. Dan kemudian itu meledak, novelnya dia meledak, dan bahkan bukan hanya memberkati dirinya, bahkan itu menjadi hiburan atau kesenangan bagi orang-orang pembacanya pada zamannya waktu itu, ya. Kemudian yang lain, manfaat yang lain adalah dengan menulis kita dapat mengubah sesuatu terjadi. Ini contoh yang dialami, yang dilakukan oleh Multatuli atau Dewes Dekker, ya. Dewes Dekker, dia menulis buku yang berjudul Max Havelaar, yang kemudian itu mengubah sejarah, mengubah cara pandang orang Belanda kepada Indonesia waktu di zaman penjajahan. Itu manfaat yang lainnya, meninggalkan warisan yang berharga. Tentu tadi sudah disinggung oleh para senior kita, meninggalkan warisan yang berharga itu bukan hanya budaya-budaya kita, tapi contoh yang terjadi misalnya apa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini yang tanggal 21 April nanti ini, 19 hari lagi akan kita peringati Hari Kartini. Dia meninggalkan warisan berharga lewat tulisan-tulisannya, lewat surat-suratnya, yang mengakibatkan perubahan pandangan orang terhadap perempuan. Perempuan tidak lagi sebagai orang domestik yang hanya tinggal di rumah, tapi perempuan akhirnya bisa menjadi apa saja yang dia mau, selama ada niat, minat, bakat, dan kemudian ada sumber daya, baik sumber daya keuangan, sumber daya yang lainnya untuk mencapai itu.
Ya, itu poin dari meninggalkan warisan berharga. Poin lain adalah menulis itu bisa menunjang karir. Menunjang karir maksudnya seperti ini. Jadi di profesi tertentu, misalnya guru ya, guru mungkin ada di antara peserta di sini, bahkan ada di antara jemaat GKPS Cililitan yang berprofesi atau bekerja sebagai guru. Guru ini ada diwajibkan untuk menulis mereka ya, menulis. Dan itu menunjang karir mereka. Bahkan ada yang disebut itu bukan hanya menunjang karir, juga menambah tunjangan. Jadi selain menunjang karir juga menambah tunjangan buat mereka. Gitu ya. Kemudian menulis juga bisa berdampak menambah penghasilan. Ini secara rinci bisa saya jelaskan, diantaranya itu tadi. Kalau di Kompas, artikel kita dimuat kolom opini, itu di Kompas itu, kalau opini yang besar, maaf saya ambil dulu korannya ya, diantara. Seperti ini. Ini seperti ini. Itu dibayar. Setahu saya dulu itu opini yang terbanyak ini kebetulan ditulis oleh Pak Bambang PS Projonegoro, judulnya Digitalisasi dan Pemerataan. Ini setahu saya dulu dibayarnya itu sekitar 1 jutaan sekali dimuat seperti ini. Memang bayaran penulisan artikel di koran itu bervariasi karena tergantung dengan apakah media tersebut, koran tersebut, koran daerah seperti kami ya Tribun Bali, atau koran nasional yang sifatnya tersebar di seluruh Indonesia. Itu kayak sifatnya nasional seperti Kompas dan yang lainnya ya. Itu juga di website, ada beberapa website yang menerima tulisan artikel dari penulis-penulis lepas. Misalnya IDN Times. Itu mereka formatnya, pembayarannya itu sistem poin. Jadi kalau ada, misalnya Maret kemarin, 4 berita, kalau kita menulis 4 artikel, maka dianggap itu 1000 poin. Nah, 1000 poin, ditambah nanti 1000 poin, 1000 poin, kalau 2.500 poin, kita dibayar 250.000 ya. Ada yang lain seperti indozone.com, itu mereka menerima artikel dan kemudian membayarnya per tayang, sekali tayang, pokoknya sekali tayang itu langsung dibayar 50.000 ya. Kalau seperti Kompasiana itu sifatnya kalau dibilang dibayar enggak juga sih ya, tapi gratis juga enggak. Jadi sistem Kompasiana, kita mengupload, kita buka akun dulu, kemudian ngupload artikel kita, nanti di ini sama editornya, di di accept gitu ya, diterima gitu. Lalu nanti mereka akan sediakan reward bulanan. Reward bulanan berupa bukan poin ya, tapi dia reward kayak semacam fasilitas lah. Itu. Kemudian ada juga Kompasiana ini pakai dia bikin sayembara atau lomba penulisan artikel, dan itu dibayar dengan tunai, uang tunai ya, kalau pemenang lomba. Lalu ada juga yang lainnya ya. Media yang lain untuk sementara saya belum tahu persisnya apa-apa aja, tapi bisa dicek di Instagram mereka masing-masing apa yang disediakan. Itu ada berisik
ya, berisik.com, kemudian ada beberapa media lain juga ada yang membuka suara.com, kemudian kumparan.com dan sebagainya. Coba teman-teman nanti bisa membukanya, lalu membuka IG atau medsos mereka, lalu membaca di sana kira-kira bagaimana cara menjadi penyumbang artikel buat mereka. Itu poin dari menambah penghasilan. Poin lainnya, dengan menulis kita itu menjadi sarana bersaksi dan sarana menjadi berkat. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Welman Purba. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu bisa kita tuliskan, misalnya di Warta Jemaat ya, di AB, untuk itu sarana kita bersaksi. Bersaksi ini tidak selalu kemudian semuanya kisah sukses ya, belum tentu. Mungkin itu sebuah kisah yang lucu, kisah yang memalukan, kisah yang mungkin membuat orang tertawa ya, dan kemudian mengambil pelajaran dari bilang lebih ke tulisan berita ya. Itu ada satu judul yang fotonya besar gitu ya, lumayan. Menurut saya idenya bagus dari sebuah kegiatan, dan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah artikel yang menarik sebenarnya. Saya baca itu dan saya taruh di di Word saya. Kira-kira beliau ini nulisnya itu 2.000 kata, sekitar 2.000 berapa kata gitu ya, lebih. Buat saya itu bravo ya, artinya sudah ada niatan untuk menjadi berkat, menjadi lewat tulisannya orang jadi tahu bahwa ada kejadian itu, dan kemudian lewat bacaan itu orang mendapatkan bukan hanya informasi, juga mendapatkan berkat lewat bacaan itu ya. Itu kira-kira nanti kita bisa kupas lebih dalam soal itu melalui praktek di akhir materi ini. Kemudian poin lain, tentu kita sebagai jemaat gereja, apa ya kata Alkitab terkait penulisan? Ada banyak sebenarnya Alkitab katakan tentang penulisan, tapi saya memilih 2 hal, ini ayat favorit saya. Pertama, di 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi lewat tulisan, lewat tulisan yang disampaikan ini, kita jadi tahu. Waktu itu Rasul Yohanes menuliskan apa yang mereka alami sendiri bersama Yesus, makan bersama, kedinginan bersama, merasakan semua pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Itu yang dituliskan. Dan itu kemudian membawa kita semua mengerti siapa Yesus, siapa Allah kita, dan kemudian kita menjadi, tulisan itu menjadi berkat. Tulisan itu adalah firman Tuhan itu ya. Lalu satu lagi firman Tuhan, ini favorit saya juga, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pertama mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau nggak ada tulisan para nabi dulu, para rasul dulu, para pendeta juga sekarang ya, para hamba Tuhan, kita semua,
Kalau nggak ada tulisan-tulisan, mungkin generasi selanjutnya nggak tahu apa yang terjadi dulu, bagaimana Yesus melakukan segala sesuatunya ya, bagaimana Yesus menebus kita, dan kemudian bagaimana keselamatan sampai kepada kita. Itu saya kira poin dari mengapa kita menulis artikel. Sampai sejauh ini mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan langsung aja, bisa mengangkat mengangkat tangan atau langsung. Lanjut dulu aja Pak, lanjut. Oke, baik. Nah, kita masuk ke teori dulu. Apa sih artikel itu? Nanti kita akan berlanjut ke praktiknya ya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel itu adalah karya tulis yang dibuat secara lengkap, seperti sebuah esai pada majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu pengertiannya. Sebentar, kayaknya ada kendala sedikit. Nah, ciri-ciri artikel, diantaranya tulisannya singkat, jelas, padat. Kemudian pembahasannya itu lengkap dan tuntas, satu topik gitu ya, tuntas langsung. Kemudian bersumber dari fakta. Fakta, untuk kami jurnalis ini fakta itu sebuah harga mati ya. Fakta itu bisa dua jenis, fakta empirik dengan fakta opini. Fakta empirik contohnya gini, saya bilang bahwa buku ini, kertas ini warnanya putih. Betul? Semua kita mengakui bahwa ini warnanya putih. Karena empirik, data-datanya itu sahih, fakta adanya, faktual adanya. Ya. Sementara contoh lain adalah bahwa pulpen ini warnanya hitam dan bening. Ini nggak bisa dibantah. Ini fakta empirik. Ya. Nanti kita bisa tuliskan itu juga sebagai di artikel kita seperti itu. Hitam kita katakan hitam seperti itu ya. Kemudian kalau fakta opini itu biasanya disampaikan oleh narasumber, katakanlah ada di jemaat kita menyampaikan bahwa dia jemaat di KPS Cililitan misalnya, dia seorang dokter misalnya. Dia menyebutkan bahwa pandemi ini bla 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 dan sebagainya. Nah, itu opini. Untuk empiriknya dia harus membuktikan dalam bentuk penelitian-penelitian. Kayak gitu ya, kira-kira. Jadi fakta opini itu adalah fakta yang disampaikan oleh narasumber atau ahli di bidangnya melalui lisan. Kemudian yang lainnya, ciri artikel yang lainnya adalah isinya bisa berupa narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Ya, ini beda-beda ininya, isinya itu. Narasi biasanya ditulis secara kronologis seperti itu. Kemudian kalau deskripsi menggambarkan sesuatu. Contohnya saya gambarkan bahwa dinding yang biru di belakang saya ini dan sebagainya, ada lukisan di sebelah sana, ada jam dinding di sebelah sini, ada lukisan juga di sebelah sini dan sebagainya. Itu deskripsi, ya. Kemudian eksposisi menyampaikan fakta-fakta. Sementara argumentasi itu biasanya disertai dengan argumentasi dengan data-data. Ya. Kemudian persuasi itu sifatnya
mempersuasi, artinya dia mengajak orang lewat artikel, mengajak orang. Ciri lainnya, ide dan topik yang disampaikan dalam artikel itu menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana kebutuhan pembaca, maka kita perlu juga membaca koran, membaca website berita, bahkan membaca status medsos, status FB orang pun, itu bisa kita mengetahui, oh, orang saat ini sedang membutuhkan informasi tentang apa, tentang pandemi ini, tentang virus COVID, tentang banyak hal, tentang bagaimana kita bisa tetap kreatif, bisa tetap berhasil guna, walaupun dalam kondisi pandemi tidak melakukan apa-apa, rebahan saja, atau yang lainnya ya. Itu kira-kira. Nah, sekarang kita sedikit masuk ke cara menulis artikel rohani. Yang pertama, ketika poinnya bahwa ketika kita diminta untuk menulis artikel rohani, baik itu untuk warta gereja maupun seperti AB ya, ambilan pakon berita, tentu kita pelajari dulu kejadian yang terkait tema yang diberikan kepada kita. Misalnya, Pak, misalnya Sinaga, misalnya menuliskan artikel pengalaman Bapak bagaimana mendidik anak, mendidik remaja, anak remaja di masa pandemi. Mereka kan kegiatannya sekarang adalah rebahan. Nah, kita harus pelajari dulu kejadian-kejadian terkait tema itu. Seperti apa sih anak kita, kebiasaannya, lalu mungkin ada celutukan-celutukannya dan sebagainya. Kita pelajari dulu. Ya. Lalu kita serap semuanya dengan panca indera kita, lewat pendengaran kita, lewat penglihatan kita, lewat ucapan dan sebagainya. Itu kita serap semua. Lalu tentu seperti tadi dicatat apa sih fenomena ini, apa sih, kenapa remaja ini, anak saya ini yang masih remaja ini seperti ini dan sebagainya. Itu ya, pelajari kejadian terkait tema yang diberikan. Kemudian ambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Ambil ya, misalnya seperti ini ternyata anak remaja itu ternyata ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan ketika gurunya menugaskan tugas lewat online, harus melakukan ini. Ya, ambil pelajarannya. Kemudian yang ketiga, kaitkan kejadian itu dengan nilai-nilai Alkitabiah. Misalnya ya, nilai-nilai Alkitabiah soal remaja tadi. Mungkin kita bisa kemudian mengingat bahwa ada firman Tuhan mengatakan misalnya, janganlah memandang engkau rendah karena engkau muda, misalnya. Itu misalnya. Dengan cara gimana? Tapi menjadi teladan bagi orang lain ya, lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu dan sebagainya. Itu dituliskan Paulus kepada Timotius ya, anak rohaninya atau anak bimbingannya. Yang keempat, susun kerangka itu, susun peristiwa-peristiwa, rangkaian kejadian itu dan sebagainya, juga termasuk nilai-nilai Alkitabiah yang kita tahu tentang kejadian itu. Berikutnya, dibuat kerangka, lalu mengembangkan artikel berdasarkan kerangka tersebut. Nanti juga akan kita pelajari secara teknis. Kemudian yang keenam, perhatikan kata kunci. Kata kunci ini dalam bahasa Inggrisnya Search Engine Optimization atau SEO. SEO ini
khususnya untuk mungkin artikel yang di web ya, yang di web. Kenapa kita perlu lakukan ini? Men-search atau mengumpulkan kira-kira kata-kata yang banyak dicari orang di Google itu apa sih? Kira-kira gitu. Misalnya terkait aktivitas remaja di masa pandemi tadi. Itu tentu kita masukkan remaja lebih suka rebahan, remaja yang melakukan game, remaja yang melakukan sangat jarang keluar rumah dan sebagainya, ya. Tidak aktif lagi di luar rumah dan sebagainya. Tentu itu SEO ini untuk menambah nilai kita ketika nilai artikel kita, maksud saya, ketika kita mengirimkannya ke website yang saya sebutkan tadi. Tipsnya adalah ketahui konsep dasar kekristenan. Ya, sedikit banyak apapun yang kita punya, nilai-nilai kekristenan, konsep dasar kekristenan itu bisa kita bagikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang selanjutnya, pelajari juga tulisan Kristiani yang baik. Ini bisa kita pelajari misalnya dengan membaca buku rohani, kemudian dengan membaca majalah rohani seperti Bahana, juga termasuk membaca buletin AB ya, ambilan Pakon Berita itu. Saya lihat dari 80 halaman yang edisi bulan ini ya, edisi April ini, itu banyak sekali sebenarnya artikel-artikel atau tulisan yang kalau diramu lagi itu bisa menjadi bukan hanya kalangan internal, itu bisa menjadi berkat bagi kalangan eksternal di luar gereja. Ya. Poin lainnya, kita ketika menulis artikel rohani itu harus punya tekad untuk memberi manfaat bagi orang lain. Memberi manfaat itu mungkin nggak semua kita punya pengalaman super, pengalaman yang positif semua, yang baik-baik semua. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tampaknya kurang baik, ya, tampaknya kurang, sepertinya kurang menjadi berkat, menjadi tertawaan orang dan sebagainya. Tapi lewat itu, lewat pengalaman kita, dan itu dituliskan, itu bermanfaat bagi orang lain, menjadi pelajaran buat mereka supaya tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Ya. Kemudian tentu itu harus ditulis sesuai dengan dasar-dasar penulisan. Kalau kami di jurnalistik itu ada dasar penulisan 5W1H. Berdasarkan 5W1H itu what, when, what apa, when, di mana, where, when kapan, where di mana, lalu why, kenapa, mengapa ya, lalu who, siapa tokohnya. Satu lagi, 1H itu how, bagaimana kejadian itu. Itu dasar-dasar penulisan di jurnalistik. Di artikel nanti ada poinnya sendiri. Kemudian dari banyak pengalaman hidup kita, terutama kita mungkin teman-teman yang udah lebih berumur, lebih senior, itu pasti banyak kejadian hidup yang bisa diceritakan dan dituliskan. Maka pilihlah kisah hidup kita yang nyata, dan itu memberi ilham atau mengilhami orang lain. Ya, kita bisa pilih misalnya pengalaman mencari pekerjaan, pengalaman membuka usaha, membuka peluang-peluang usaha lainnya dan sebagainya. Juga misalnya pengalaman bagaimana membeli emas lalu menyimpannya untuk kemudian membisniskannya dan sebagainya. Banyak hal ya, pengalaman-pengalaman hidup itu yang nyata di hidup kita, lalu itu bisa mengilhami orang lain. Oke. Next. Sebentar. Oke.
Ini ada tips menjaring ide. Tips menjaring ide atau gagasan. Yang pertama, rajin membaca apa saja. Baca apa saja itu bentuknya bisa buku, membaca majalah, membaca koran, membaca website, bahkan membaca tulisan status orang juga, status Facebook ya orang lain yang tentu menjadi teman kita ya, yang kita tahu seperti apa dia. Membaca apa saja itu artinya juga membaca situasi di sekitar kita. Mungkin kita bisa membaca situasi emosional seseorang ketika berhadapan dengan kita, ya. Baca apa saja itu juga membaca kemungkinan kalau kita melakukan ini, kita mengadakan ini, maka akan apa yang akan terjadi, ya. Kemudian tips lainnya, aktif mengikuti diskusi, workshop, webinar seperti sekarang ini ya. Aktif, bertanyalah, koreklah semua informasi. Tanyakanlah semua hal yang masih belum kita ketahui dan masih mengendap di otak kita. Kemudian poin yang ketiga, aktif memburu inspirasi dan ilham. Aktif itu, memburu itu artinya kan kita bergerak. Nggak melulu kita diam di rumah dan membaca, bisa juga membaca, tapi kita juga bisa bergerak, melihat situasi, melihat orang-orang, menghabiskan waktunya dengan berolahraga misalnya, menghabiskan waktunya dengan melakukan hobinya dan sebagainya. Itu bisa menjadi ide atau gagasan buat kita menulis artikel yang tentu saja berguna bagi orang. Kemudian perhatikan momentum hari raya dan peringatan. Contohnya misalnya April. Sebenarnya 1 April itu biasanya orang April Mop ya. Lalu 21 April, sebelum 21 April, 15 April itu ada wafat Yesus Kristus. 15 April ada wafat Yesus Kristus. Momentum ini atau hari raya ini, kita bisa, peringatan ini kita bisa ulik, kita bisa cari informasinya, lalu kemudian kita tuliskan dan kita berikan ini kita, apa istilahnya ya, sudut pandang kita seperti apa. Juga tanggal 21 April itu hari Kartini, hari ibu-ibu atau remaja-remaja putri yang jadi peserta. Coba gali pengalamanmu, gali informasi tentang hari Kartini, lalu tuliskan dan nanti kirimkan di grup WA atau Japri ke saya, nanti yang grup WA yang akan kita bentuk ya. Nanti akan saya edit dan saya janji saya akan memuatnya di Tribun Bali, di website. Ya. Itu beberapa poin tips menjaring ide atau gagasan. Kemudian poin lainnya, nah, ini bagaimana menemukan ide. Pertama, pengalaman pribadi. Saya sudah jelaskan tadi seperti apa pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman, misalnya pertama kali meliput kecelakaan, seseorang ditabrak kereta dan kepalanya itu pecah. Ininya pecah dan otaknya kelihatan. Pengalaman itu berbekas sampai sekarang. Waktu itu saya 2 hari atau 3 hari itu nggak bisa tidur tenang. 22 tahun yang lalu itu kejadiannya. Dan kemudian saya waktu itu saya nggak suka makan daging dan jadi nggak suka ya. Jadi nggak enak makan daging karena ngelihat daging korban yang tewas karena kecelakaan tertabrak kereta di Kiara Condong. Ya, lewat pengalaman itu saya tuliskan beritanya, dan itu menjadi pelajaran ya, menjadi pelajaran bagi orang lain
untuk tidak melakukan hal yang sama, menyeberang di memotong jalur kereta api ya. Kemudian kita bisa menemukan ide untuk bahan artikel kita lewat hobi atau keterampilan. Bapak Ibu di sini ada, saudara-saudara di sini ada yang hobi misalnya musik, seperti tadi dikatakan, bagaimana membuat pujian menjadi sesuatu yang menarik, membuat kegiatan-kegiatan yang rohani misalnya ya, itu menjadi menarik. Ya. Hobi kita misalnya bersepeda, lewat bersepeda kita membagikan bagaimana hidup sehat. Ya. Ada yang hobi misalnya fotografi, lewat pengalaman fotografi kita bukan hanya nge-share atau membagikan tentang hasil dari fotografi itu, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan-kesalahan kesalahan kita dalam ngambil foto, lalu kita bagikan itu kepada orang lain untuk mereka juga mengambil pelajaran dari hal itu. Ya, juga keterampilan, misalnya saya keterampilan berbahasa Rusia, itu bisa dituliskan dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kemudian kita bisa menemukan ide melalui pengalaman, pekerjaan, pelajaran, bahan sekolah kita, kuliah kita, atau lewat pertemuan-pertemuan seperti ini, juga lewat pelatihan-pelatihan. Ya, itu bisa kita ambil idenya. Pengalaman pekerjaan, pengalaman pelajaran di sekolah, karena ilmu pengetahuan di sekolah itu kan, misalnya kita pelajari, katakanlah tentang kuantum gitu misalnya, ilmu fisika. Tahun depan kan ada siswa baru lain yang akan pelajari hal yang sama. Dia akan searching juga di Google, gimana sih kuantum itu, apa sih hukum-hukumnya dan sebagainya. Ya, terus akan berguna itu ilmu kita. Ide yang lain bisa kita dapatkan melalui hasil pengamatan pribadi. Contohnya mungkin ada di antara kita yang suka teater, kita bisa tulis kritik teater, atau suka ikut pameran, atau melihat pameran, atau suka nonton film, baik itu film di bioskop maupun Netflix misalnya, atau di YouTube, suka nonton sinetron, membaca buku, kemudian ada yang puisi dan sebagainya, itu bisa dituliskan. Buku pun bisa setelah dibaca kita tulis tinjauan bukunya, atau kita ini ya, apa istilahnya itu, kita menilai buku itu, termasuk puisi juga. Puisi bahkan bisa kita bikin puisi tandingan dan sebagainya. Itu ya, bagaimana kita menemukan ide. Yang lainnya, ide bisa kita temukan lewat masalah di masyarakat. Misalnya masalah pandemi ini, 2 tahun lebih kita mengalami ini, ya, pasti banyak hal, banyak ide yang bisa kita gali lewat kejadian pandemi ini. Lewat juga bisa masalah di masyarakat itu bisa kemiskinan, ada di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah misalnya harus ke tempat kumuh misalnya. Mungkin di sekitar kita, ada di jemaat kita juga yang masih mengalami kemiskinan ya, secara harta. Lewat itu kita bisa melakukan wawancara, kemudian menggali situasinya, dan kemudian menggali potensi apa yang bisa kita temukan dalam diri orang supaya dia bangkit dari kemiskinan. Itu ya, itu bisa kita tuliskan dan kita kirimkan ke redaksi Warta Gereja apapun redaksi AB. Kemudian yang lain, korupsi, masalah
pergaulan remaja, khususnya pas pergaulan remaja. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Kenapa? Karena remaja-remaja kita sekarang ini sangat menyedihkan situasi pergaulannya. Ya. Lewat semua ini, bagaimana kita menemukan ide ini, kita bisa menuliskannya untuk kemudian membagikannya baik dipublikasikan di media-media itu maupun media sosial. Yang lainnya, bagaimana cara menemukan ide, peristiwa yang akan terjadi. Contoh seperti yang saya bilang tadi, teragenda ya. Peristiwa yang akan terjadi itu misalnya akan ada peringatan Hari Kartini di, katakanlah, yang kita ketahui di kantor kita, atau di kampus kita, atau di sekolah kita, atau di lingkungan kita. Lalu, mengapa tidak kita bisa juga membuat Hari Kartini di gereja kita, apa yang akan kita lakukan, dan sebagainya. Ya, itu peristiwa yang akan terjadi. Kemudian, ide bisa muncul dari masalah abadi manusia ya. Ada di antaranya agama, pendidikan, kemanusiaan. Ya, kemanusiaan misalnya banyak ya, banyak yang kita alami, misalnya kita mendengar cerita kesaktian orang, bagaimana dia menang dari pencobaan-pencobaan, menang dari situasi sulit, ketika dia misalnya hampir tabrakan atau mengalami kecelakaan, tapi kemudian terhindar dari situasi yang lebih gawat misalnya. Itu bisa kita tuliskan masalah abadi. Kemudian yang lain, peristiwa aktual, yakni yang baru terjadi dan jadi sorotan publik. Apa kira-kira? Saudara-saudaraku kira-kira tahu nggak apa misalnya baru saja terjadi dan jadi sorotan publik? Bisa satu orang menyebutkan? Minyak goreng. Minyak goreng. Nah, pasti ibu-ibu nih, mak-mak keren nih pasti. Minyak goreng, pasti masalah ya. Sebenarnya apa sih masalah minyak goreng ini ya? Apa namanya? Kalau kita gali, kita baca tulisan-tulisan informasi dari website maupun koran, pemerintah melakukan ini. Kemudian ada agen dan distributor melakukan ini dan sebagainya. Itu bisa kita cuplik, ya, minyak goreng misalnya. Tapi di sisi lain, emak-emak, saya nggak tahu tadi siapa yang ini, Ibu Inang siapa tadi yang bilang minyak goreng, bisa menuliskan pengalaman. Berarti itu ya, Ibu tuh. Itu ini bisa menceritakan pengalamannya, bagaimana misalnya membeli minyak goreng, atau bisa menceritakan tentang bagaimana memanfaatkan minyak goreng yang sedikit untuk seminggu misalnya, ya kan? Atau untuk sebulan. Kalau dikasih judul aja, seliter minyak goreng bisa untuk 2 bulan. Nah, itu menarik itu untuk ibu-ibu ya. Pasti dibaca ibu-ibu itu. Bagaimana tips memanfaatkan minyak goreng bekas misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa kita jadikan ide untuk bahan artikel kita. Ya. Kemudian kejadian khusus peringatan hari-hari bersejarah. Itu tadi sudah ya, Hari Kartini, hari wafatnya Yesus Kristus dan sebagainya. Kemudian minat halayak, soal kesehatan, pengembangan diri, peluang bisnis, penampilan seperti apa dan sebagainya. Contoh yang bisa kita tulis soal kesehatan, ya, bagaimana menghindari terpapar virus Omikron misalnya. Bagaimana cara kita misalnya tetap sehat, tetap bugar di masa tua, di masa senja, gitu ya. Itu soal-soal kesehatan.
Itu menarik sekali untuk dibaca. Kemudian soal pengembangan diri, ini biasanya para remaja atau pemuda suka ya, bagaimana bisa tetap kreatif, bisa tetap kita bisa menghasilkan sesuatu di masa pandemi, di masa orang-orang disuruh rebahan dan sebagainya. Bisa tetap kreatif. Misalnya membuat konten, menulis artikel, membuat konten di YouTube dan sebagainya. Ya. Itu peluang bisnis, misalnya bagaimana kita memanfaatkan kemampuan kita, misalnya cara beternak ikan, misalnya. Cara membuat menanam pohon, misalnya pohon jambu misalnya. Bagaimana cara memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang terbatas misalnya. Gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini contoh ini. Sebentar. Udah ya berarti ya. Nah, ini contoh isi dari ambilan Pakon Barita bulan April 2022. Ini meningkatkan, judulnya meningkatkan spiritualitas dan memberdayakan Bapa. Kira-kira, ini kan sebenarnya kegiatannya, setelah saya baca ini ya, kemarin itu diberikan oleh Pak Welman ke saya. Ini kan rapat pengurus lengkap kaum bapak ya. Sebenarnya ini banyak hal yang bisa kita kembangkan dari tulisan ini. Di antaranya bahwa di sini disebutkan, di sini bisa membentuk bagaimana seorang bapak spiritualitasnya baik. Kemudian ada poin lain, bagaimana seorang bapak bisa mengajar anak-anak sebagai guru anak-anaknya yang sekolah daring. Lalu ada poin di sini sebenarnya, kalau nggak salah ya, saya udah baca ini ada bupati ya. Bupati juga ada di sini. Sebentar, ada kehadiran bupati kalau nggak salah. Nah, kira-kira ini bisa dikembangkan dari tulisan ini, dari sebuah kegiatan rapat pengurus lengkap Bapak ini. Kegiatannya sendiri menjadi sebuah caps lock istilahnya. Bukan caps lock, capstock, cantolan ya. Cantolan di lemari, cantolan baju gitu di lemari kita. Tapi sebenarnya poin yang mau kita sampaikan adalah itu tadi, bagaimana seorang bapak bisa menjadi berkat bagi anak-anaknya, bagi bapak-bapak yang lain. Jadi contoh sebagai bapak yang punya pengalaman mengajar daring anaknya. Walaupun ini mungkin jarang terjadi ya. Biasanya ibu-ibu yang mengajar daring anaknya ya. Benar nggak Bapak-bapak? Atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Benar Pak, benar Pak, banget. Banget ya. Jadi yang mengajar itu sebenarnya kan semua tugas rumah tangga tugas Bapak ya. Cuman didelegasikan sebagian ke ibu-ibu. Betul, setuju ya Bapak-bapak ya? Ya, ini nanti kalau mau kita bahas bisa akan kita bahas lebih lanjut supaya bahannya saya sampaikan dulu. Nah, setelah kita menemukan ide, maka kita bisa mengembangkannya. Bagaimana caranya mengembangkan ide ini? Lewat buku bacaan dan buku catatan kita. Jadi gini maksud saya, kalau kita sudah niat menulis artikel, katakanlah
menulis artikel tentang minyak goreng tadi, kita harus bawa buku buku bacaan, atau kalaupun belum ada tentang buku bacaan, koran tentang minyak goreng tadi. Lalu kita juga bawa buku catatan. Kita baca apa yang kita mau tulis tadi itu, topik itu, lalu kita tuliskan kira-kira apa sih pokok pikiran artikel ini, atau berita ini, atau buku ini tentang minyak goreng. Tulis satu persatu, tulis, dan sebagainya. Ya, itu cara mengembangkan idenya. Udah muncul ide, tinggal mengembangkannya bagaimana. Semakin banyak input yang kita masukkan dalam pikiran kita, maka ini akan semakin banyak nanti keluarnya. Keluarnya itu output untuk tulisan kita. Ya, itu hukum yang berlaku itu. Hukum tabur tuai. Makin banyak kita masukkan sesuatu yang baik dalam pikiran kita, maka makin banyak juga sesuatu yang baik akan bisa kita keluarkan. Sumbernya kan udah ada. Gitu. Seperti seorang terkaya di dunia mengatakan, Bill Gates ya, pernah berkata bahwa orang yang membaca hal-hal yang baik itu akan tidak pernah tersesat. Dia akan bisa memberi jalan keluar bagi orang lain. Memberi jalan keluar bagi dirinya sendiri dan orang lain. Itu ya kira-kira. Kemudian cara mengembangkan ide, catat peristiwa yang menarik. Misalnya hari ini, apa sih peristiwa menarik hari ini lewat webinar kita hari ini? Silakan dicatat, kemudian itu nanti bisa menjadi bahan untuk mengembangkan ide tentang minyak goreng, tentang hal-hal yang lain. Kemudian catat kata-kata baru dan bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Ini penting. Seperti saya katakan tadi bahwa kalau kata-kata kita, katakanlah untuk menulis tentang minyak goreng, kosakata kita cuma ada katakanlah 100 kata. Ya cuma 100 kata itu yang bisa kita curahkan kan di tulisan kita. Tapi kalau kita catat, oh minyak goreng ada yang namanya istilah CPO. CPO itu apa? Crude palm oil. Oh tulis. Minyak goreng ada namanya istilah kita itu jelantah, minyak jelantah. Catat apa sih jelantah ini? Cari ininya di kamus besar bahasa Indonesia. Kalau nggak punya kamus fisiknya bisa lewat di website dengan handphone kita. Catat semua kata-kata itu. Ya. Kemudian lakukan riset dan wawancara terkait ide. Contohnya minyak goreng tadi. Kalau itu yang tadi mengusulkan soal minyak goreng ini, ya bisa meriset. Dalam arti meriset itu enggak juga riset yang terlalu jelibet gitu ya, enggak. Mungkin mengumpulkan setiap pernyataan-pernyataan orang tentang minyak goreng apa sih dan sebagainya. Bila perlu lakukan wawancara. Misalnya wawancarai aja 3 ibu-ibu dan 3 bapak-bapak, bagaimana tanggapan mereka tentang langkanya minyak goreng? Bagaimana pengalaman mereka mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng ini? Itu bagus sekali. Bisa dibikin tulisan, ya. Lakukan riset dan wawancara terkait ide. Kemudian yang lain, biasakan menulis dari hari ke hari. Bikin target. Jadi sehari, mungkin nggak usah banyak-banyak deh. Kalau nggak bisa 5, mungkin 3 kalimat per hari. Tapi maksudnya bukan kalimat ngaco ya, tapi kalimat yang terkait ide kita tadi. Misalnya terkait minyak goreng. Kita tulis pengalaman antri minyak goreng. Ini tidak akan terulang dalam sejarah lagi. Itu aja udah 2 kalimat. Ya. Lalu kita sebutkan, kita tuliskan misalnya. Bisa kita tuliskan di laptop kita atau di HP kita, itu ada ini kan fasilitas apa itu namanya catatan ya, atau di buku kita, buku catatan kita, tulis aja kalimat itu. Dan itu harus disiplin setiap hari.
usahakan jangan pernah bolong sekalipun, ya. 1 hari pun itu jangan bolong. Kalau nggak sanggup 5 kalimat atau 10 kalimat per hari, 3 kalimat aja itu cukup. Lalu besok ulang lagi, besok ulang. Kalau 3 kalimat per hari, maka dalam waktu sebulan, ya, sebulan berapa? 90 kalimat udah bisa satu artikel itu. Lalu catat semua ide yang muncul dan ingat, catat semuanya dan jangan percaya hanya kepada daya ingat. Karena kalau daya ingat, hari ini kita ingat sesuatu, begitu kita melakukan aktivitas yang lain atau tidur, besok pagi udah hilang tuh. Benar nggak? Benar apa benar kira-kira? Daya ingat kita itu nggak bisa kita andalkan, ya. Maka kita harus buat catatan. Saya ketika mempelajari bahasa Rusia, ya, misalnya kata-kata baru, itu saya selalu catatkan dan saya kirim ke WA saya pribadi yang lain. Jadi saya punya 2 nomor WA, saya kirim sehingga itu jadi terekam terus. Nanti saya buka lagi, oh ini tentang apa? Ketika topik yang sama terulang di beberapa hari kemudian. Nah, setelah kita tahu cara menemukan ide dan mengembangkan ide, kita harus menentukan topik apa yang mau kita bikin. Nah, menentukan topik ini harus sesuai dengan latar belakang, pengetahuan, dan pendidikan keahlian kita. Contoh, contohnya ada Pak Welwan Purba misalnya. Beliau dari IKOPIN, sarjana ekonomi, ya. Maka lewat itu, juga lewat pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman Pak Welwan Purba ini sebagai coaching, maka banyak hal topik yang bisa ditulis. Maka kita akan tunggu-tunggu bagaimana 2 buku yang mau terbit nanti, ya, dari Ketua Pokja PPK kita ini. Oke, kemudian menentukan topik itu pastilah harus menarik minat kita sebagai penulis, tapi juga sebagai pembaca, ya. Kita harus menempatkan diri kita sebagai penulis juga pembaca juga. Dan itu kalau kita sendiri nggak tertarik, tidak berminat, bagaimana pembaca kita, ya kan? Maka kita harus tumbuhkan dulu minat itu di dalam diri kita sebagai penulis dan sebagai pembaca. Kemudian itu harus sesuai dengan bingkai pengetahuan pembaca kita, sehingga gagasan kita itu mudah dipahami. Bagaimana kita tahu bahwa itu sesuai dengan bingkai pengetahuan pembaca kita? Caranya itu lewat riset-riset kecil-kecilan di Google, ya. Apa sih yang sedang dicari orang sekarang, ya? Tentang minyak goreng, apanya sih yang dicari orang? Kenapa sih langka? Apa sih upaya pemerintah? Apa sih yang dilakukan distributor? Apa sih yang dilakukan oleh toko yang mendistribusikannya dan sebagainya? Jadi harus sesuai dengan bingkai mereka, pembaca sedang mencari apa. Sehingga ketika bingkai pengetahuan pembaca itu kita berikan artikel atau pemikiran kita tentang itu, maka itu akan langsung diterima. Topik itu harus aktual, bukan hanya aktual, harus fenomenal, dan harus kontroversial. Kalau aktual saja, belum tentu sesuatu yang aktual kemudian menarik minat orang, kan? Jadi kalau minyak goreng tadi itu udah pasti aktual, fenomenal, ya, sampai antri di sini dan pasar ini sampai antri berapa ratus meter orang-orang ini, udah kayak zaman Orde Lama, ya. Dan itu harus kontroversial. Kemudian harus jelas ruang lingkup dan pembatasannya sehingga artikel utuh dan tuntas.
Kemudian harus didukung bahan referensi yang memadai. Ini tadi, seperti dikatakan tadi, kita sebagai penulis harus punya referensi. Penulis yang baik harus menjadi seorang pembaca yang baik. Jadi ada banyak referensi yang kita masukkan sehingga kita bisa dengan leluasa mengeluarkan yang mana. Referensi yang ini kah, referensi yang ini kah, ini kah. Jadi kita simpan ya referensi-referensi itu untuk menentukan topik apa yang mau kita tulis. Iya, ini beberapa contoh topik. Jadi topik ini bidang topik ya, bukan judul ya, bukan judul. Misalnya pengembangan usaha bisnis dalam jemaat, oleh jemaat, maksud saya, pergaulan anak remaja, pelayanan di gereja, mempertahankan pernikahan. Nah ini penting sekali di zaman yang serba tidak menentu ini. Kemudian parenting, sekolah minggu, motivasi diri sendiri, kemudian tentang korupsi, tentang hukum, tentang kesehatan mental, tentang musik gerejawi, tentang success story, bagaimana contoh saya ini ya, bagaimana bertahan menjadi jurnalis selama 22 tahun dengan menghadapi banyak permasalahan baik internal maupun eksternal. Kemudian topik lain bisa pengembangan SDM. Kita bisa mengajarkan lewat artikel itu, kita bisa mengajarkan sesuatu, pengembangan diri tanpa harus menggurui. Jadi mengajar sesuatu tapi tidak menggurui sifatnya. Kemudian etos kerja, kemudian mengelola keuangan keluarga, kisah inspirasi, etika ini penting ya. Kemudian mahir mengelola sosial media atau media sosial. Kemudian bagaimana melestarikan adat Simalungun, adat Batak, adat suku-suku yang kita pahami. Kemudian pengembangan pariwisata, kami kayak di Bali ya, juga di Jakarta bisa. Kemudian bagaimana menghadapi memasuki masa purna bakti, kayak saya ini, 4 tahun lagi saya pensiun. Kemudian bagaimana mencari pekerjaan, ini biasanya untuk orang muda. Kemudian tentang hati Bapa, tentang seni bernyanyi, tentang modal usaha, tentang bahaya narkoba, ini juga harus hati-hati. Bagaimana kita bisa cerita bagaimana kita menjaga lingkungan kita, keluarga terdekat kita, mencegah mereka terjerumus ke lembah narkoba. Kemudian bagaimana hidup awet muda, ya kayak saya ini dibilang bahwa saya masih usianya sekitar 30-40 tahun, padahal udah di atas 51 ya. Kemudian bagaimana public speaking, ini mungkin jagonya nih Pak Welon Purba ini ya. Kemudian topiknya liputan kegiatan di gereja kita, bahkan kegiatan di kantor kita, kegiatan di di lingkungan kita, ya. Kemudian bagaimana okultisme, ini perlu nanti wawancara orang-orang yang ahli di bidang okultisme, bagaimana pengembangan percaya diri, kemudian tren bisnis, dan bagaimana mengembangkan pelayanan Tuhan di dalam lingkungan gereja kita maupun secara umum. Itu kira-kira. Mungkin sampai sejauh ini ada pertanyaan? Silakan, jangan segan-segan. Ada yang ditanyakan? Boleh. Baik. Saya bertanya, Pak? Silakan. Ya, saya sangat tertarik dia dengan istilah mengajari sesuatu tanpa menggurui. Ini memang butuh teknik khusus atau gimana kira-kira ini? Bisa dijelaskan secara detail enggak Bang ini? Karena kan dalam kehidupan bermasyarakat itu ya kadang kita lebih terkesan menggurui daripada mengajari gitu ya. Gimana kira-kira Pak? Bisa dijelaskan secara eksplisit gitu. Terima kasih.
Baik, Bang Syahdewan ya, sudah dijelaskan tadi soal apa etimologi namanya Syahdewan itu kenapa gitu ya namanya. Ya, maksudnya kita mengajarkan sesuatu dengan tidak menggurui, artinya kita menyampaikan apa adanya yang kita ketahui tentang topik itu. Contoh misalnya ya, contoh tentang saya lah, contoh yang saya alami sendiri misalnya. Bagaimana saya bertahan 20 tahun di dunia jurnalistik, walaupun goncangan dan hambatan ada saja, tapi saya bisa bertahan. Pertama yang saya lakukan adalah ketika saya mau mengambil pekerjaan ini, ya, dulu saya itu doa dulu. Berdoa, Tuhan kalau saya diterima di sini, maka saya akan setia sampai saya pensiun. Saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya enggak mengatakan, kamu harus seperti ini loh. Enggak. Kalau saya bilang bahwa kamu itu harus mengikuti cara saya, itu namanya menggurui. Tapi kalau saya sampaikan bahwa ini cara saya, silahkan, mungkin cara Anda berbeda. Bagaimana bertahan di sebuah pekerjaan setia, kita cara masing-masing orang akan berbeda. Karena ada pepatah mengatakan, sepatu orang itu beda-beda. Artinya, sepatu yang dia pakai dengan kita sudah beda, latar belakang sudah beda, bentuknya berbeda, warna kulit berbeda, kemudian ini berbeda. Jadi dalam tulisan kita, yang kita mau mengajarkan sesuatu tapi tidak menggurui itu, kita nggak memaksakan kehendak kita bahwa harus begini loh. Nah, tapi kita dengan rendah hati menyampaikan, saya melakukannya seperti ini, step-stepnya. Silakan, kalau ada informasi yang lain, atau step lain, atau langkah-langkah yang lain, itu kita bisa terbuka, kita bisa diskusikan, kita bisa sampaikan dalam forum-forum yang diizinkan, misalnya yang ada, misalnya. Saya kira seperti itu jawaban saya. Cukup menjawab ya, Bang Syahdewan. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Harapannya kita lanjut sekarang. Oke, itu ada Ibu Herma, Trilas. Angkat tangan. Salam kenal Pak Kander. Oke, salam kenal. Ternyata kita sesama penerjemah ya. Saya lihat tadi kita satu grup di himpunan penerjemah di grup FB. Ya, ketemu di sini. Tadi yang di slide apa namanya ciri-ciri artikel tadi kan ada yang deskripsi, narasi, apa namanya eksposisi. Saya mau nanya, apakah satu artikel itu bisa menggabungkan beberapa itu di dalam satu artikel? Artinya bisa narasi, bisa deskripsi di dalam satu artikel. Kemudian yang kedua terkait itu opini dan empiris tadi ya. Kalau misalnya empirik, kita membuat sebuah artikel berisikan opini, kadang kan ada pertanyaan gitu dalam pertanyaan, apakah opini kita ini layak menjadi sebuah tulisan atau jangan-jangan nanti dipertanyakan orang. Artinya apakah opini itu harus ada referensinya, entah jurnal atau pendapat para ahli. Apakah harus seperti itu atau opini pribadi berdasarkan keahlian kita gitu. Terus yang ketiga mengenai SEO, kata kunci. Saya udah banyak baca sih, sebenarnya sudah lama pengen jadi writer, penulis gitu. Cuman belum terlaksana sampai sekarang. Yang saya mau tanyakan, untuk belajar SEO itu kan sepertinya agak rumit ya. Ada banyak toolsnya juga. Yang tadi Bapak bilang kan kita misalnya cari kata kuncinya, katakanlah berdasarkan pencarian kita dapat ternyata yang lebih banyak dipakai misalnya menuliskan artikel tentang Kartini. Ternyata dari pencarian kita itu
yang lebih banyak dipakai itu adalah kata-kata wanita, kata-kata perempuan dibanding wanita. Berarti yang kita masukkan di dalam artikel itu, disisipkan di dalam artikel itu kata perempuan, begitukah maksudnya gitu? Karena saya masih buta sekali tentang SEO ini. Kalau misalnya Bapak punya artikel atau referensi untuk belajar SEO, sudilah kiranya dibagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Herma atas pertanyaan, 3 pertanyaan, dan ini berbobot semua pertanyaannya ya. Ya, saya tadi cuma menyinggung sedikit soal itu 5 jenis artikel berdasarkan tujuan, itu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi, persuasi itu. Karena sebenarnya kita udah pernah pelajari kok ini di SMP atau SMA ya. Pelajaran bahasa Indonesia pernah kita pelajari. Kenapa saya singgung sedikit aja? Karena fokus kita sebenarnya bikin pelatihan ini katanya untuk diantaranya untuk bisa menulis di warta gereja, kemudian di AB, buletin, juga termasuk nanti lebih mengembang lagi ke artikel koran maupun website. Nah, pertanyaan pertama, apakah kita bisa menggabungkan dalam satu artikel, menggabungkan 1 atau 2 atau lebih jenis ini ya, jenis artikel berdasarkan tujuannya ini. Menurut pendapat saya, sebenarnya itu bisa saja. Kalau pandangan dulu, itu nggak bisa. Pasti selalu narasi ya narasi aja, eksposisi aja, argumentasi saja. Itu pandangan tradisional dulu. Tapi pandangan kan bisa berkembang ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Itu bisa kita lakukan kita mix. Misalnya di awal-awal kita bikin narasi, tapi di akhir penutupnya malah menjadi eksposisi, argumentasi atau persuasi, bisa. Tapi nanti itu akan membuat para guru bahasa Indonesia akan bingung, bukan bingung, akan memilih ini jenis apa sebenarnya artikel ini, apakah narasi ataukah ini. Nanti bisa berarti ada teori baru menjadi kombinasi antara narasi dan argumentasi misalnya. Ya, itu pertanyaan pertama. Saya kira menjawab ya. Yang kedua soal apa tadi? Yang opini Pak. Oh ya. Sebentar. Pertanyaan kedua saya lupa intinya. Bisa diulang lagi? Sebentar. Kalau misalnya kita membuat sebuah artikel berdasarkan opini, apakah berdasarkan referensi atau khawatirnya kan nanti orang mempertanyakan gitu. Ini kan opini dirimu aja gitu loh. Ya, apakah harus ada referensinya gitu? Ya, baik. Seperti penjelasan saya tadi soal artikel itu harus berdasarkan fakta. Ada 2, fakta empiris dan opini ya. Empiris sudah pasti, itu nggak bisa dipertanyakan. 1 tambah 1 pasti 2, ya. Atau misalnya warna hitam pasti gelap dan sebagainya. Nah, tapi opini, ketika kita menuliskan artikel, pertama yang harus ditanyakan adalah artikel ini artikel ilmiah atau artikel populer aja. Kalau dia artikel ilmiah dan bidang ilmiah, maka wajib hukumnya kita mengambil opini dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Contoh, di kami itu ada 3, di kami itu maksudnya di Tribun Bali, ada di Tribun News secara umum lah ya, Tribun News, ada 3 artikel atau tulisan, 3 jenis artikel atau tulisan yang nggak boleh sembarangan diambil opini orang, harus ahlinya. Pertama, soal pendidikan. Karena kalau kita salah mengambil opini soal pendidikan, kesasar,
tersesat kita. Yang kedua, tentang kesehatan. Ini harus ahlinya, dokter, minimal dokter atau sarjana kesehatan masyarakat misalnya. Lalu yang ketiga, topik yang ketiga itu adalah soal agama. Ini harus soal ahlinya, maksudnya dalil agama ya. Ini harus khusus. Tapi kalau agama dalam arti penerapan sehari-hari itu beda lagi. Jadi 3 hal ini kami di Tribun News Group, satu grup Kompas Gramedia ini sangat berhati-hati dalam mengambil opini. Kalau seperti tadi yang tanyakan, artikel yang mau kita tulis adalah artikel populer, kalau artikel ilmiah maka itu wajib. Kalau artikel populer, kita bisa ambil opini pribadi kita bisa bikin opini pribadi kita, tapi dielaborasikan, dikombinasikan dengan opini orang lain terkait. Itu jawaban saya. Jadi tergantung dia mau nulis artikel apa ya. Itu pertanyaan kedua, jawaban pertanyaan kedua mudah-mudahan menjawab. Kalau enggak nanti bisa japri lewat WA. Kemudian terkait SEO. SEO ini sejujurnya ada ilmunya khusus ya. Terutama kami itu di divisi kami itu ada divisi digital atau divisi online. Mereka setiap hari searching tentang kata kunci apa yang paling populer. Dan itu poin-poin tentang kata kunci ini kami bahas itu setiap hari Senin di rapat manajer se-Indonesia. Apa sih yang paling menarik? Contoh tadi yang disampaikan oleh Bu Herma tadi ini, bahwa untuk artikel Kartini yang paling populer atau yang paling tinggi angkanya itu, hitnya itu adalah perempuan ya dibanding wanita. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi memang kata perempuan itu lebih mengena nilainya itu, nilai bahasanya, nilai rasanya itu lebih kena kepada Kartini dibanding wanita secara istilah wanita. Ya, kosakata perempuan itu lebih kena daripada wanita. Perempuan itu kan, kata perempuan itu kata dasarnya adalah empu, dikasih imbuhan dan r dan akhiran an, perempuan. Jadi perempuan adalah seorang empu sebenarnya, seorang yang ahli di bidangnya dia. Itu makanya kata perempuan itu lebih populer di website daripada kata wanita. Kalau wanita itu nilainya itu lebih, dia lebih netral ya, lebih netral ininya, rasanya gitu loh. Rasa bahasanya itu lebih netral. Itu saya kira. Jadi jawaban saya soal SEO ini, saya nggak bisa panjang lebar membahas di sini karena dia punya ilmu sendiri, punya elemen-elemen tertentu, punya cara-cara tertentu untuk mempelajari dan menerapkannya. Maka saya kira kalaupun kita mau pelajari itu, mungkin nanti bisa dibikin webinar yang lain atau dengan mengundang pembicara tentang itu. Ya. Ada, kalau misalnya ditanya, punya nggak artikel soal itu? Ada, tinggal di searching aja sebenarnya itu bagaimana SEO itu ada. Juga di kami, di Tribun News Group, khususnya di Tribun Bali ini ada bagaimana menemukan SEO yang paling hit, yang paling top gitu ya, dan bagaimana membuatnya itu, menerapkannya dalam artikel demi artikel. Ya, itu ada. Nanti mungkin coba saya tanyakan dulu ke divisi sana, karena di divisi saya kebetulan soal SEO ini nggak terlalu banyak dibahas. Divisi saya kan lebih ke cetak ya, lebih ke bagaimana koran terbit sesuai deadline besok, dan artikel-artikelnya itu
benar-benar yang dicari masak yang paling hit lah, yang paling itu saya kira jawaban dari saya. Kita lanjutkan ya. Ya. Halo. Oke, lanjut. Ya, Baik. lanjut Pak. Sebentar, ini saya kayaknya harus sebentar. Ya, kerangka sebuah artikel. Pertama, ini seperti itu bulatan itu kepala, itu adalah judul. Kemudian kerangka artikel itu biasanya juga dilengkapi nama penulis di depan. Kenapa penting nama penulis ini? Karena penulis-penulis yang terkenal, seperti tadi saya bilang, Bambang Brojonegoro, begitu membaca judul dan nama aja pasti tertarik untuk kita baca. Ya, termasuk kemarin di Kompas itu ada tulisan Ginanjar Kartasasmita tentang perang Rusia-Ukraina. Itu judulnya udah menarik, orangnya menarik, maka langsung saya baca sampai habis, gitu. Nggak tersisa. Ya. Lalu setelah nama penulis, maka ada yang disebut lead. Lead ini paragraf pertama, biasanya di paragraf pertama sebuah artikel atau penjelasan-penjelasan, lalu ada penutup. Kami di jurnalistik ini disebut piramida terbalik. Yang ini sama biasanya nggak ada. Penutupnya itu ngambang, karena ketika piramida terbalik itu artinya yang paling besar di sini, ini berarti yang paling penting, intinya gitu. Nah, kenapa dibikin piramida terbalik? Karena ketika itu mau dimuat di koran cetak, maka ketika misalnya space-nya nggak mencukupi, langsung dipotong dari bawah, dari sini, dari body ini. Dari sini dipotong misalnya segini, atau segini, atau segini. Kan? Itu. Tapi di kerangka artikel, sebenarnya nggak sesederhana ini ya. Selain ini, ada nanti lagi body yang lain. Jadi dia kayak membentuk kumparan gitu loh. Kumparan. Nah, penutupnya dibikin besar gini, saya bikin besar gini karena memang penutup juga penting. Karena itu akan memberi, nanti kita belajar bagaimana sebuah penutup artikel. Ya. Ini kerangka artikel. Kemudian, nah tentu setelah kita tahu kerangkanya, kita harus menentukan judul. Judul itu harus kita tulis yang dianggap paling menarik dari topik kita itu. Ya. Sebentar. Yang paling menarik itu misalnya tentang tadi minyak goreng. Setelah mempelajari banyak hal tentang minyak goreng, misalnya saya setelah menulis bla 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 pengalaman ngantri minyak goreng, apa sih yang paling menarik? Misalnya paling menarik kemarin apa kejadian paling menarik antri minyak goreng? Sampai ada yang meninggal katanya, benar nggak? Sampai ada yang meninggal, walaupun itu memang korbannya itu dia sudah komorbid, sudah memang sakit gitu loh. Tapi dia ngantri, meninggalnya itu ketika ngantri gitu loh. Ngantri ya, gitu. Itu menjadikan judul. Bisa, misalnya seorang bapak, katakanlah namanya Fulan, si Fulan meninggal karena antri. Di saat, bukan karena ya, di saat pembicaraan terutama oleh teman-teman, oleh orang-orang yang nggak suka dengan Jokowi misalnya, kadrun-kadrun itu pasti jadi bahan bulian itu ya. Lalu menentukan judul awal itu bukan hal yang final, dalam arti gini, setelah kita bikin judul ya, kita tulis bla 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 paragraf pertama, paragraf kedua, leadnya ya, paragraf kedua, bla 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 penjelasan.
Pas sudah terakhir, ternyata loh kok nggak agak kurang nyambung ya. Nggak apa-apa, nggak tabu, bukan hal yang tabu, bukan hal yang pantang. Kalau kita kemudian mengubah judul yang kita buat di awal tadi dengan judul yang baru, yang tentunya masih nyambung ya. Kemudian harus meminjam istilah yang keren. Contohnya yang istilah yang keren, yang tren, sorry, yang sedang tren. Angkatan-angkatan 90-an, 2000 awal itu sangat tren dulu dengan film Ada Apa Dengan Cinta. Kita bisa misalnya memberikan judul seperti itu ya, meminjam istilah-istilah yang sedang tren. Misalnya, ada apa dengan minyak goreng kita? Ada apa dengan negeri yang melimpah dengan kelapa sawit, tapi minyak goreng kok langka, ya kan? Gitu kira-kira, pinjam istilah yang keren. Lalu yang lainnya, judul sebaiknya pendek. Berbeda dengan judul di di website. Kalau website judulnya itu agak panjang-panjang, tahu nggak kenapa? Untuk menjaring SEO itu. Jadi panjang-panjang bla 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 gitu ya. Itu tujuannya untuk menjaring SEO. Tapi kalau untuk artikel baik di koran maupun di buletin AB misalnya, atau di apalagi di warta gereja kita, itu sebaiknya judulnya pendek. Paling tidak 5-7 kata aja. Kalau lebih dari itu, biasanya udah nggak menarik buat redaktur yang sudah ahli mengedit ya. Kemudian tentu judul harus sesuai dengan isi ini harga mati. Tidak boleh tidak. Kalau nggak sesuai dengan isi, maka besok-besok si redaktur akan bilang, ini Jaka Sembung bawa golok ini katanya. Jadi tidak nyambung ya. Itu kira-kira judul. Lalu kita masuk ke lead atau paragraf pembuka. Ini langsung saya ambil contoh-contoh, tapi saya disclaimer dulu. Contoh ini tidak sepenuhnya fakta, ya. Ini hanya saya mau menyampaikan kira-kira dengan teori ini, mulai dengan tampilkan data mewujudkan, maka contohnya kira-kira seperti ini. Ya, lead, ada 10 jenis lead, nanti kita bacakan satu-satu. Ini memulai dengan menampilkan data mengejutkan. Ini saya bacakan, data hasil survei Badan Musyawarah Antar Gereja BMAG DKI Jakarta tahun 2008 menyebutkan 75% remaja wanita jemaat gereja akan menyetrika uang kertas yang akan diberikan sebagai persembahan ke kantung kolektif. Sementara berdasarkan data itu tadi ya, kaum prianya 90% mengaku akan membiarkan uang kertas tersebut dalam keadaan lecek. Angkanya saya nggak tahu persis terkait data ini, tapi memang sudah pernah dulu ada penelitian soal menyerahkan uang kolekte ini, uang kertas. Sebagian besar itu memang para wanita, remaja wanita itu disetrika dulu katanya, atau disimpan di buku supaya rapi. Itu bagus, berarti dia memberikan yang terbaik untuk Tuhannya. Jenis lead yang kedua langsung menyebutkan pokok persoalan. Nah, ini juga cuma contoh ya. Sudah lebih dari 3 pekan terakhir, orang tua siswa yang berjemaat di GKPS Cililitan menanti keputusan pemerintah Provinsi DKI untuk membuka kembali pembelajaran tentang tatap muka dalam kurung PTM di Jakarta di masa pandemi. Para orang tua beralasan capek juga mengajar anak sekolah daring. Sementara pemerintah menyebutkan PTM ditunda karena merebaknya COVID-19 klaster sekolah. Sedapat mungkin pemerintah mencegah kerumunan. Ya, ini contoh lead kedua. Lead ketiga, dengan mengambil petikan ayat kitab suci.
Kembali ini saya kasih contoh ayat favorit saya ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu di 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, lalu dilanjutkan kalimat berikutnya, melalui ayat ini bisa diketahui bahwa ada tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan tulisan yang demikian sangat bermanfaat bagi pembacanya, misalnya untuk memberi pelajaran, koreksi kesalahan kita, perbaiki tingkah laku kita, dan memberi pelajaran yang baik dan tidak baik. Maka, penulis artikel bisa berfungsi sekaligus sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, sebagai guru BK, bimbingan ini ya, guru bimbingan, atau psikolog yang memberi arahan yang terbaik. Itu contoh lead ketiga. Contoh lead keempat, mari hubungkan dengan peristiwa ini, hubungkan dengan peristiwa yang mutakhir yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Sekali lagi ini juga cuma contoh ya, disclaimer, saya tidak bilang persis seperti ini contoh aja. Mohon maaf sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekitar 2 tahun terakhir menyebabkan perekonomian jemaat GKPS Cililitan agak morat-marit karena adanya gelombang PHK dalam kurung pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan. Namun di sisi lain, jemaat yang berprofesi sebagai entrepreneur malah semakin sukses karena jeli melihat peluang. Karena itu, Pokja Pembinaan, Pelatihan, dan Keterampilan PPK berencana menggelar pelatihan beternak ikan lele. Nah, sekali lagi ini contoh, tapi sekaligus ide untuk Pak Ketua Pokja ini ya, Pak Welman Purba, untuk menggelar pelatihan-pelatihan kayak gini kayaknya ya. Ya, Wel? Ikan lele ya Pak ya? Bukan ikan lele aja, pelatihan tanpa kumis lain-lain. ya, tanpa kumis. Siap. Oke, contoh lead kelima, melukiskan latar belakang masalah. Ini juga cuma contoh, tapi juga ide. Pendidikan anak usia dini, dalam kurung PA PAUD, terus berkembang. Hal itu terbukti dengan banyaknya lembaga masyarakat, organisasi perempuan, dan jemaat gereja yang turut dalam penyelenggaraan PAUD. Hal ini patut disyukuri. Karena itu, jemaat GKPS Cililitan yang memiliki minat dan kemampuan SDM yang memadai bisa mengajukan diri untuk membuka PAUD. Pihak gereja akan menyediakan tempat di samping kantor gereja untuk lokasi PAUD. Sekali lagi ini contoh loh ya. Walaupun kalau terpikir boleh itu diwujudkan ya. Kemudian contoh lead ke-6. Hubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati atau masa lalu. Nah, ini contoh juga. Kita akan memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April. Perjuangan Kartini telah menolong kaum perempuan untuk tampil dengan profesi-profesi yang selama ini hanya didominasi kaum laki-laki. Untuk memperingati Hari Kartini, Seksi Nama Poso dan Seksi Inang GKPS Cililitan akan menggelar webinar bertema Kartini Beraksi di Masa Pandemi. Itu cuma contoh ya. Kalau bisa diwujudkan, bagus. Contoh lead ke-7, menghubungkan dengan suasana emosi khalayak. Contohnya begini, sorak-sorai langsung bergema di gedung serbaguna dalam kurung GSG GKPS Cililitan Jakarta. Ketika panitia mengumumkan tim dari seksi Nama Poso menjadi juara pertama lomba penulisan artikel bertema Tetap Kreatif di Masa Pandemi yang digelar dalam rangka HUT GKPS Cililitan Minggu 20 November. By the way, HUT GKPS tanggal berapa? Katanya November ya? Iya, betul. Siap. Tanggalnya lupa. Ya, kira-kira begitu. Ini bisa, ini contoh, tapi juga bisa menjadi ide untuk kita melakukannya dengan membuat lomba penulisan artikel untuk dimuat di warta gereja kita.
Ya, semoga Pak Ketua Pokja bisa mewujudkannya. Amin. Contoh lead yang ke-8, mengisahkan cerita faktual atau fiktif. Contohnya adalah gini, sebagian rambutnya sudah berubah, kulit di wajahnya pun sudah mulai menunjukkan keriput di beberapa bagian. Namun pria sepuh tersebut tetap bergerak lincah ketika mengikuti senam Zumba yang digelar seksi Bapak GKPS Cililitan. Dia tetap meloncat-loncat mengikuti musik ceria, meskipun loncatannya tidak setinggi peserta lain yang lebih muda. Pak Sehat Saragi, demikian pria pensiunan PT Telkom itu biasa dipanggil. Bagi Pak Sehat, usia uzur tidak akan menghalanginya hidup sehat di masa tua. Oke, berarti nanti diajarin ya, Zumba ya di sana ya. Contoh lead yang ke-9, mengawali dengan sebuah pertanyaan. Nah, ini agak politis sedikit nih. Benarkah anggapan bahwa kaum muda gereja sulit untuk tampil di pentas politik nasional karena selama ini mereka ibarat katak dalam tempurung? Jawabannya tergantung minat, bakat, dan keaktifan pemuda tersebut di keorganisasian. Jika kaum muda lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri dan memilih rebahan sebagai kegiatan favorit, anggapan di atas bisa saja terjadi. Namun jika dia memilih sebalik, artinya dia aktif berorganisasi, dan itu didukung oleh orang tua dan para seniornya, maka seorang pemuda gereja pun punya kemampuan untuk unjuk gigi di masyarakat. Ya, maaf tadi ada salah sedikit kata-katanya. Kemudian ini contoh lead ke-10, mengawali dengan humor atau anekdot. Contohnya begini. Ada anak bertanya pada bapaknya, mengapa bersusah-susah berpuasa? Bukan itu. Ada anak bertanya pada bapaknya, Pak, apakah maksud peribahasa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya? Bapaknya menjawab, oh, itu maksudnya sifat seseorang tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Memangnya kenapa? Lalu dengan mengangguk-angguk, anaknya berkata, tidak apa-apa, Pak. Hanya saja saya selalu dapat nilai jelek kalau ulangan. Dimarahi guru-guru, dijahilin teman, dan dijauhi cewek-cewek. Ada yang ketawa, berarti memang lucu ya. Puji Tuhan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan untuk lead? Mungkin diteruskan aja dulu, Pak. Baik, selesai. Terima kasih. Selanjutnya mengembangkan paragraf artikel atau disebut body tadi ya, di dalam kerangka tadi itu. Ada 2 teknik yang bisa dilakukan. Setelah kita bikin judul, nama kita, lalu lead paragraf pertama dan kedua tadi itu, maka mengembangkannya dengan cara 2, teknik analisis dan teknik ilustrasi. Teknik analisis, apa yang dinyatakan dalam kalimat topik, dianalisis secara logis sehingga pernyataan tersebut merupakan sesuatu yang meyakinkan. Jadi dianalisis, benarkah kayak gini, benar kayak gitu. Dengan analisis itu, kita sampaikan pandangan kita, tentu yang didukung juga dengan pandangan-pandangan para ahli yang terkait dengan topik kita. Itu teknik analisis. Ya. Lalu teknik ilustrasi, kalimat topik yang dipersiapkan itu dilukiskan dan digambarkan dengan kalimat-kalimat penjelas, sehingga menjadi tergambar nyata bagi pembaca kita. Artinya seperti kayak narasi tadi itu atau deskripsi tadi itu, dalam pengembangan paragrafnya itu kita perjelas apa-apa saja minyak goreng ini yang berkualitas, apa sih bedanya minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan, lalu ciri-cirinya seperti apa, itu kira-kira menggambarkannya ya. Misalnya minyak goreng curah itu lebih apak baunya misalnya kan, kalau minyak goreng kemasan dia lebih wangi dan lebih tahan lama. Lalu minyak goreng curah itu
dia lebih gampang, lebih cepat untuk apa istilahnya itu, bau buruk gitu, lebih cepat buruknya dibanding minyak goreng kemasan. Makanya minyak goreng curah yang dicurah-curahkan gitu ya, belinya per kilogram gitu misalnya atau per bungkus, itu biasanya lebih cepat rusak deh, lebih cepat rusak, kualitasnya lebih rendah dibanding yang kemasan. Bukan promosi ini ya. Kemudian dua teknik tadi itu, teknik analisis dan teknik ilustrasi, kita itu bisa dirincikan dengan memberikan contoh atau fakta-fakta, kemudian memberikan alasan atau penjelasan, kemudian melakukan perbandingan-perbandingan, yaitu tadi seperti saya jelaskan, minyak goreng curah bandingkan dengan minyak goreng kemasan, kemudian menyertakan kutipan atau testimoni orang yang mungkin sudah pernah mengalami itu, ada orang sudah pernah berkecimpung dalam hal itu. Lalu kita bisa menambahkan statistik dengan menyebutkan angka-angka atau data berupa angka ya. Kemudian ada penegasan dari topik kita, lalu ada ditambah cerita-cerita di dalam body artikel kita. Itu ya kira-kira. Kemudian ini dalam kerangka itu ada penutup. Kerangka artikel kita itu ada penutup. Fungsi dari penutup ini, pertama kita menyatakan kesimpulan dari tulisan kita. Kita bikin paragraf pertama, kedua, ketiga, bodinya, pemaparan, dan sebagainya. Di penutup itu menyatakan kesimpulan, lalu juga menegaskan kredibilitas penulisnya, juga menciptakan kesan mendalam terhadap khalayak pembaca. Itu fungsi penutup. Lalu caranya mengakhiri artikel itu, kita bisa sampaikan kembali topik dalam kalimat yang berbeda, ya, yang meyakinkan pembaca kita. Kedua, mengakhiri dengan klimaks, menegaskan kesimpulan menyengat untuk menjadi bahan perenungan bagi pembaca kita. Yang ketiga, mengajak pembaca melakukan aksi yang dianggap relevan. Kemudian bisa juga dengan cara mengakhiri artikel kita itu mengutip pendapat tokoh terkenal tentunya, atau mengutip ayat kitab suci, atau mengutip syair lagu, mengutip puisi tertentu misalnya, mengutip ungkapan-ungkapan atau peribahasa, bahkan mungkin kata-kata mutiara. Ya. Itu cara mengakhiri artikel. Nah, ini sedikit tips mengatasi hambatan dalam menulis. Pertama, kita harus, ketika terhambat untuk menulis, maka kita harus memulai justru. Aneh ya, pernyataan ini. Ketika ada terjadi hambatan, tapi kita justru harus memulai. Jangan menunda. Walaupun baik tidak baik waktunya, mulailah dengan menulis mungkin 1-2 kata, 1-2 kalimat, 3 kalimat, bahkan bisa 5 kalimat per hari. Lalu cobalah berolahraga yang kita suka. Misalnya saya, kalau misalnya apa itu, bersepeda gitu ya. Bersepeda atau cuma sekedar menggerak-gerakkan badan. Ketika saya ngedit halaman 1 koran edisi besok misalnya, saya biasanya keluar, aduh udah penat nih pikiran, maka saya bisa keluar rumah, lalu menggerak-gerakkan badan, menghirup udara segar dari luar di Denpasar, Bali. Kemudian mencari waktu yang tepat. Kalau tadi memulai segera, kadang-kadang ada orang-orang tertentu harus mencari waktu yang tepat sesuai dengan jam biologisnya dia sendiri. Kayak saya sendiri, saya itu bisa menulis panjang di status Facebook saya Kandar Turnip ya, itu bisa panjang lebar itu kalau sedang sendirian
tengah malam. Biasanya habis produksi jam 1, jam 2 dini hari itu bisa menulis panjang lebar. Kalau tidak dalam keadaan ngantuk. Biasanya habis ngopi, nggak bisa tidur, ngetik gitu. Lalu ajak diskusi orang yang seide. Misalnya, ya ini para peserta Zoom webinar ini, seminar ini, silahkan habis ini ajak diskusi orang-orang yang seide dan bikin tulisan. Makin banyak orang di sini yang kita banyak berdiskusi dengan orang seide, makin banyak ide yang masuk, makin banyak ide yang dihasilkan, dan makin banyak tulisan yang akan dihasilkan. Itu harapan kita. Kemudian bacalah apa saja. Itu sudah tadi ya. Baca apa saja. Cari variasi kegiatan. Kalau udah bosan banget gitu ya, nah carilah variasi kegiatan. Biasanya kesukaan kita. Nggak melulu olahraga, bisa juga. Misalnya ada orang yang sukanya ya nongkrong aja gitu. Nongkrong, ngopi, ya kan? Atau mungkin kayak kami mungkin pergi ke pantai, nongkrong di sana, itu kira-kira. Lalu putarlah musik favorit. Tontonlah sinetron favorit. Tontonlah drakor favorit, ya kan? Kalau udah mentok nih, nggak bisa nulis lagi. Lakukan apa yang kita sukai. Itu kira-kira pemaparan soal menulis artikel. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Saya berharap ada pertanyaan supaya kita diskusikan. Saya, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya mendasar sebenarnya. Ya. Saya lagi menemukan passion saya sebenarnya. Apakah saya memang bakat menulis? Ini yang menjadi pemikiran. Waktu itu baru-baru yang lalu itu saat Hobas ada koperasi di gereja kita membuat lomba karya tulis artikel, saya ikut. Ya. Saya ikut memang sebenarnya waktu itu terdolong karena minat orang untuk ikut itu sedikit. Saya kira orang sedikit, saya mencoba. Ternyata puji Tuhan saya dapat nomor 2 memang, tapi dari 5 peserta. Sedikit pesertanya. Oke, nggak apa-apa. Apakah saya bangga, saya nggak tahu. Lalu pada saat-saat sekarang ini, ketepatan di grup WA sektor 1 kita juga lagi bikin tulisan-tulisan motivasi, tapi yang berdasarkan dari Alkitab. Jadi setiap pagi ucapan selamat pagi itu ada. Dan itu kita akan coba, tetapi memang kita ambil juga memang dari referensinya memang dari medsos juga, memang referensi dari Alkitab, itu yang kita gabung-gabung. Lalu saya berpikir apakah saya ada fashion? Kelihatannya saya tertarik, tapi saya belum berani bilang apakah saya ada fashion untuk menulis. Itu yang pertama. Bagaimana kita menemukan fashion kita? Apakah saya tertarik untuk menulis? Lalu yang kedua, untuk memunculkan tadi minat tulis tadi, apa yang pertama yang akan saya tulis? Sehingga saya itu tidak merasa hambatan dulu yang saya temui, tetapi adalah semangat, gairah untuk menulis. Apa yang pertama saya tulis? Sehingga menimbulkan gairah saya untuk melakukan menulis lagi gitu. Kalau nanti langsung ada hambatan, pasti saya akan berhentikan. Mungkin itu dulu yang bisa saya tanyakan, Boto. Terima kasih. Oke, Boto. Bu Dewi Sumbayak ya. Terima kasih di pertanyaan yang wow luar biasa. Terima kasih juga untuk sektor 1 yang sudah mengadakan lomba artikel itu, sehingga itu memunculkan minat orang untuk menulis. Soal bakat atau passion, saya kira begini, menurut beberapa penulis sukses dan terkenal, itu bakat dalam menulis itu cuma 1%. Penentuan orang sukses dalam menulis, bakat itu cuma 1%. 99% adalah latihan, 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 dan latihan. Jadi kalau bakat, artinya nggak usah terlalu mempersoalkan apakah saya berbakat atau tidak. Tapi kalau soal apakah passion atau tidak, saya berharap setelah Zoom webinar ini, kita semakin memiliki passion. Karena apa?
Karena lewat tulisan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu aja pertama intinya. Ya. Saya mengutip ilustrasi di Alkitab tentang talenta. Ada orang yang diberi 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta. Ada yang diberi 1 talenta. Sebenarnya semua kita di sini peserta webinar ini semuanya punya talenta dalam menulis. Cuman ada yang 5 talenta. Ada yang cuma 2, ada yang cuma 1. Tinggal sekarang, apakah kita sebagai anak Tuhan bertanggung jawab untuk mengembangkan talenta itu atau tidak? Setiap kita bisa menulis, bisa. Itu berarti udah 1 talenta. Bisa menulis, maksudnya menulis tulis tangan gini loh. Itu udah 1 talenta. Artinya tidak ada di antara kita yang buta warna, buta huruf ya. Tidak ada yang buta huruf. Walaupun mungkin gelar sarjana kita bukan S2, S3, S2 atau S1, SMA bahkan SMP pun bisa menjadi penulis. Bahkan lulusan SD pun atau yang tidak sekolah pun bisa menjadi penulis asal dia mengasah kemampuannya, melatih diri, mengaktifkan semua panca inderanya untuk menyerap semua informasi, mendengar semua informasi, melihat semua informasi yang baik, lalu memperkatakan, memberi kesaksian tentang informasi itu, lalu mengecapnya dengan lidahnya, mengecapnya dengan kulitnya, merasakan bagaimana rasanya panas itu, bagaimana rasanya dingin di kutub utara misalnya, bagaimana rasanya panas di Denpasar ini misalnya, karena suhu sekarang lagi tinggi-tingginya sekitar 32-33 derajat pada siang hari. Nah, ketika dia mengaktifkan semua panca inderanya, maka lalu dia lakukan saran saya tadi, catat, maka lambat laun, cepat atau lambat, maka seorang yang tadinya tampaknya tidak berbakat pun akan bisa menjadi penulis. Soal sukses itu soal waktu dan soal bagaimana Tuhan memberkati kita dengan talenta yang kita sudah punya, yang kita kembangkan itu. Itu yang penting. Terus, apakah yang pertama yang harus saya lakukan supaya gemar dalam menulis? Yaitu tadi, pertama-tama kita harus menyadari, menanamkan pada pikiran kita, menanamkan pada hati kita, bahwa apa yang kita lakukan ini, pertama-tama tentu untuk Tuhan. Di Kolose 3:2-3 mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Maka ketika kita melakukan menulis ini untuk Tuhan, kita tentu minta petunjuk Tuhan. Ya. Maunya Tuhan apa sih? Gini. Oke. Dikasih ilham. Gitu. Lalu yang kedua, kita melakukan ini untuk eksistensi diri kita juga, untuk artinya kita mengembangkan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan Tuhan ke kita, kemampuan membaca, kemampuan melihat, kemampuan melakukan aktivitas, kemampuan menulis, bahkan kesempatan untuk belajar ini, menulis artikel lewat Zoom ini, itu juga udah diberikan Tuhan kesempatan buat kita. Maka kita pertanggungjawabkan itu dengan melakukan bagian kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melakukan ini juga untuk keluarga kita. Dengan kita melakukan menulis, maka keluarga kita juga senang. Kan? Mereka juga diberkati. Dengan mungkin kalau ada tulisan-tulisan kita yang menghibur mereka, menyenangkan mereka. Juga tentu kalau ada hasil berupa salary atau uang, honorarium dari tulisan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentu secara luas, lebih luas lagi, kita menjadi berkat bagi banyak orang lewat tulisan-tulisan kita. Jadi, yang pertama harus dilakukan itu dulu, tanamkan dalam diri bahwa saya melakukan ini
untuk supaya hidup saya bermanfaat, untuk menyenangkan Tuhan, untuk bermanfaat bagi diri saya sendiri, untuk bermanfaat bagi keluarga saya, untuk bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Sekitar saya itu bisa orang gereja, orang di kantor kita, orang di sekolah kita, di kampus kita, orang di lingkungan rumah kita, tetangga-tetangga ya, bahkan orang di lebih luas lagi, orang yang mungkin nggak kita kenal, yang mendapat berkat dan diberkati atau mendapat penguatan, mendapat solusi dari tulisan kita, solusi dalam hidup mereka, masalah mereka yang hadapi itu mendapat solusi gitu loh. Paham ya? Ya. Kira-kira cukup menjawab ya? Iya, cukup, Boto. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Lalu kita lanjutkan ke bahan ya. Atau masih ada pertanyaan lagi? Pak Moderator, Pak, mungkin dilanjutkan aja dulu. Siap. Baik. Ya, lanjut. Habis. Ya, Pak. Ini soal etika dan bahasa. Dalam penulisan artikel itu ada etikanya. Ini perlu diatur karena memang khawatir, karena ini kan bersifat massa nanti ya. Artinya orang bacanya itu banyak orang gitu. Maka harus diatur etikanya dan pemakaian bahasanya supaya tidak malah nanti menyesatkan tulisan-tulisannya itu. Nah, kode etik penulis itu yang pertama, ini soal etik dia adalah wajib jujur terhadap karya tulisnya dengan menyebutkan sumber referensi bila mengutip karya orang lain. Ya, misalnya kita mengutip tentang parenting anak dari Kak Seto. Ya, kita tulis saja bahwa Kak Seto menyebutkan remaja itu memang orang yang labil, bla 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 dan sebagainya. Ya, itu. Jadi wajib kita sebutkan. Kemudian yang lainnya adalah dilarang melakukan plagiatisme atau menjiplak karya orang lain. Jadi jiplak lalu mengakui itu sebagai karyanya, itu nggak boleh. Ya, itu kode etik. Saya yakin kita semua bisa memahami hal ini dan bisa menerapkannya, karena kita kan orang-orang gereja ya. Kode etik penulis yang lain, ini yang saya sebut tadi itu karena menyangkut khalayak ramai nanti yang membaca. Materi tulisan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan undang-undang lainnya termasuk peraturan, termasuk peraturan pemerintah, pergub, perda, dan sebagainya. Ya. Kemudian tidak memojokkan kerukunan beragama, diskriminasi gender dan menyinggung sara, itu nggak boleh. Contohnya, walaupun kita mau menulis kesaksian hidup kita, ya tuliskan aja apa yang kita alami dan rasakan. Nggak perlu kita menyebut misalnya bahwa, wah si A, agama si A itu nggak benar karena menurut agama saya harusnya begini. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kemudian kode etik yang lainnya, tulisan itu tidak boleh mengandung pornografi, sadisme, dan perbuatan menyimpang lainnya. Gimana kalau misalnya tulisannya itu memang tentang itu? Ya, misalnya tentang perbuatan menyimpang di kalangan masyarakat. Betul bahwa kita akan menyebutkan, tapi kita tidak mengarahkan orang untuk melakukan penyimpangan itu. Kira-kira gitu poinnya. Ya. Kemudian, nah ini penting karena ini hal yang praktis sekali. Tidak boleh mengirimkan tulisan yang sama ke beberapa media massa dalam waktu bersamaan. Misalnya tulisan tentang pandangan kita, pandangan ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga di GKPS Cililitan tentang minyak goreng langka. Itu nggak boleh kita tulis, misalnya kita ke Kompas kita kirim, bersamaan kita kirim ke Republika misalnya, Harian Republika, atau ke Warta Kota misalnya, nggak boleh. Jadi
harus dikasih jeda waktu. Misalnya kita kirim ke Kompas. Biasanya ada jeda waktu, kalau itu harian, misalnya seminggu. Kalau seminggu tidak dimuat, kita punya hak untuk mengirim bahan yang sama atau bahan yang sama yang sudah direvisi ke media lain. Paham ya? Termasuk kalau kita ngirim artikel ke website sama. Itu ketika kita kirim ke katakanlah berisik.com atau indozone.com atau ke Kompasiana misalnya kita upload, itu nggak boleh artikel yang sama kita sebar ke 3 media misalnya. Nggak boleh. Boleh topik yang sama, tema yang sama, tapi kita harus bikin modifikasi-modifikasi. Ya, itu. Kemudian yang lainnya, kode etik yang lainnya, mengirim tulisan harus dengan ketikan rapi, tanpa banyak salah, dan mematuhi garis kebijakan redaksi media massa. Tanpa banyak salah ketik ini, ada ketentuan seorang redaktur senior yang mengatakan, kita kasih toleransi 3 aja, 3 kata aja yang salah. Jadi dari misalnya 1000 kata itu, cuma 3 yang salah. Artinya, ketika kita mengetik, menuangkan gagasan kita, maka setelah selesai, kesempatan pertama adalah baca ulang berkali-kali, 2-3 kali, Pak. Dan sekaligus ketika membaca ulang itu, kita melakukan editing, self-editing istilahnya. Mungkin tadi Bu Herma itu tahu soal penerjemahan, ya. Proofreading istilahnya. Jadi kita proofreading, kita bersihin hal-hal yang salah ejaan, salah ketik, salah tata bahasa, dan sebagainya. Lalu yang lain selalu mencantumkan identitas lengkap dan nomor kontak yang mudah dihubungi. Ya, ini untuk kemudahan untuk kita aja dan juga orang redaksi yang akan memuat tulisan kita. Kemudian yang lainnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dulu namanya EYD, Ejaan yang disempurnakan. Tapi beberapa tahun yang lalu itu diubah menjadi PUEB. Silahkan bisa di-download juga melalui website di HP kita. Kalau nggak bisa ini pakai browser aja bisa kok. Saya selalu kalau ada kata-kata yang saya agak ragu, misalnya nih, keterampilan itu pakai E atau setelah T itu keterampilan pakai E atau langsung R. Maka saya biasa cari di di KBBI, tapi yang daring. Oke, next. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum. Sorry, belum nyampe sana. Pemakaian kata. Dalam penulisan artikel, kita harus memakai kata yang denotatif, bukan kata yang konotatif. Kata denotatif ini adalah kata yang sesuai dengan pengertiannya di kamus. Contoh ini ya, kalau kita ambil kupu-kupu, maka di kamus itu kupu-kupu itu adalah hewan yang bisa terbang, serangga gitu ya, sejenis serangga yang biasanya indah warnanya. Tapi dia menjadi kata-kata konotatif ketika ditambah menjadi kupu-kupu malam. Ya, kupu-kupu malam itu konotasinya agak berbeda, agak jelek. Lalu gunakan istilah teknis sesuai topik. Misalnya kalau topik kesehatan ya tentu kita pakai istilah-istilah virus, bakteri, pola makan, suhu tubuh, dan sebagainya. Kalau kita mau nulis tentang komputer, misalnya, istilah-istilahnya motherboard, misalnya ya, mouse, memori, laptop. Ini masih istilah sesuai dengan istilah bahasa Inggris. Tapi dari kata-kata ini, motherboard, mouse, memori, itu laptop ya, itu udah ada diterjemahkan. Mungkin Bu Herma tadi itu tahu.
Maus tetikus, Pak. Ya, maus Tetikus. itu tetikus. Jadi nggak di antara kita orang Indonesia malah nggak terlalu populer tetikus itu. Ya. Artinya ketika menulis ini, kalau tetikus dia masih hurufnya biasa. Tapi kalau ketika kita menulisnya maus, maka bentuknya italik atau miring. Oke, next. Gunakan dalam penulisan artikel itu konjungsi-konjungsi. Konjungsi itu kata sambung ya. Konjungsi. Ada konjungsi kasualitas, contohnya sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya, dan sebagainya. Lalu konjungsi kronologis. Kronologis sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, itu contohnya ya. Lalu konjungsi perbandingan. Contohnya sebaliknya, berbeda halnya, berbeda dengan, namun, dan sebagainya ya. Kemudian yang lain, gunakan kata kerja mental atau mental verba istilahnya. Kata kerja mental ini dalam artikel kita misalnya diharapkan akan begini. Si A memperkirakan akan terjadi begini. Kemudian memprihatinkan, menduga, di contohnya, menyimpulkan, berpendapat, berasumsi. Para remaja berasumsi bahwa gini. Lalu mengagumkan. Itu yang dimaksud kata kerja mental. Ya. Kemudian kata kerja perujukan. Perujukan itu contohnya menurut pendapat si A, menurut pendapat Bambang Brojonegoro, menurut pendapat Ginanjar Kertasasmita, lalu berdasarkan data merujuk pada pendapat. Lalu ada kata-kata, sorry ini salah tulis, kata jatah, kata-kata persuasif. Contohnya itu sebaiknya, hendaklah, sebaliknya, sebaiknya juga, maaf, harus, perlu, selain itu, dan sebagainya. Lalu apa sih? Sebenarnya banyak kesalahan ya, kesalahan bahasa kita dalam penulisan artikel. Tapi ini yang paling umum lah, kesalahan berbahasa yang paling umum yang ditemukan. Pertama, penempatan tanda baca yang tidak sesuai. Kira-kira ini contohnya ini, ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk. Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang kurang di sini? Apa yang salah di sini? Itu Pak, pisang, pepaya, baru dan jeruk. Hah? Gimana? Sorry. Ia membeli pisang, habis pepaya itu harusnya koma, karena dia udah lebih dari ini. Karena itu perincian, istilahnya itu perincian, ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk. Ya, bagus. Lalu kesalahan lainnya adalah kosakata yang tidak pas. Contohnya mati, meninggal, wafat, tewas. Ada yang bisa kasihkan contoh kata yang dipakai untuk wafat, kira-kira apa? Satu kalimat aja. Boleh? Satu? Tidak wafat. bernyawa. Tidak bernyawa. Oh, enggak, maksudnya contoh kalimat. Itu betul. Semuanya ini tidak bernyawa. Mati itu tidak bernyawa, meninggal juga tidak bernyawa, wafat juga tidak bernyawa, tewas juga tidak bernyawa. Cuman pemakaian kalimatnya kira-kira konteks. Nah, konteksnya kira-kira seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Untuk kata wafat. Wafatnya Isa Al-Masih pada tanggal itu. Wafatnya Isa Al-Masih 15 April. Atau pahlawan Sisingamangaraja, ya kan? Wafat pada tanggal sekian, misalnya gitu. Itu wafat. Tikus mati dimakan ular. Tikus mati dimakan ular. Kita kan nggak mungkin pakai misalnya tikus meninggal dimakan ular, kan nggak lucu ya, nggak pas ya. Atau kalau anak sekarang ada namanya meninggoy. Meninggoy ya. Setelah Free Fire. Meninggoy. Apa itu meninggoy? Istilah anak gamer sekarang. Oh iya, meninggoy ya. Iya. Nah, tewas ini sering, apalagi saya dulu wartawan kriminal, itu kata-kata tewas itu udah
terlalu sering gitu loh diketikkan gitu loh. Tewas itu biasanya nyawanya hilang tidak wajar, bisa karena ketabrak kereta, karena kecelakaan, karena bunuh diri, karena apa namanya diracun dan sebagainya, atau ditusuk, dibunuh, atau dipukul, atau dirampok, ya itu tewas. Biasanya istilah ini rasa bahasanya itu lebih ke orang-orang yang kehilangan nyawa karena tidak wajar, meninggalnya tidak wajar. Ya, itu kira-kira. Lalu kesalahan berbahasa lainnya adalah kalimat yang tidak efektif. Contohnya ini, untuk kegiatan itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Kira-kira saya bilang ini ada di kalimat ini, contoh kalimat ini ada 2 kata yang sebenarnya bisa dibuang. Ada yang tahu? Untuk kegiatan itu memerlukan biaya yang banyak. Iya. Jadi kata untuk bisa dibuang sebenarnya. Dan kata cukup. Jadi kegiatan itu memerlukan biaya yang banyak. Ya, itu. Lalu kesalahan lainnya, ini nih, paragraf yang tidak koheren atau berpaut. Saya mohon maaf karena tadi malam baru ngerjain ini sekitar jam 12 malam, udah ngantuk banget. Sampai lupa. Ini contohnya ini salah. Contohnya sebenarnya mau saya bikin koheren itu adalah seperti ini. Contoh koheren kalimat, sebentar ya. Contoh kalimat yang koheren itu kira-kira waktu contoh ini. Ini misalnya. Kalimat pertama, sebagian rambutnya sudah berubah bla 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 bla, paragraf pertama. Di paragraf kedua, langsung dia tetap meloncat-loncat, koheren, dia langsung terkait langsung gitu loh. Paragraf pertama dan kedua. Gitu. Ya. Jadi itu kira-kira contohnya untuk poin yang terakhir itu soal koheren. Koheren. Ini saya mohon maaf karena salah mengambil contoh yang ini. Oke, itu saja bahan dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan semacam pembuka wawasan aja. Karena saya harus mengakui saya bukanlah segalanya, bukan tahu segalanya tentang ini. Dan kita bisa gali lagi, kita bisa dengan diskusi, mari tanya jawab. Nanti kita akan praktikkan. Sebelum praktikkan ada tanya jawab. Oke. Terima kasih. Kita mengupload dulu Bapak narasumber kita yang hebat, yang telah membuka wawasan bagi kita pada pagi siang hari ini dengan baik. Oke, untuk tidak membuang kesempatan, kami buka sesi pertama untuk 3 orang penanya, diutarakan dengan singkat dan jelas. Terima kasih, kami buka kesempatan. Bu Herma lagi itu ya? Siapa? Kami Bukan nama. Kan itu klep. harus ada sebulan. Bapak Sito Simon. Bapak Sito Simon. Ya. Dua. Dapat 2 hon nih, Lesman Purba. Lesman Purba. Lesman Purba. Saya izin sambil minum. Apa teluhan? Yang ketiga. Siapa lagi? Saya buat Rini. Pak Moderator, mic-nya masih tutup, Pak Moderator. Oke, ya. Kami beri kesempatan kepada Bapak Simon. Ya, terima kasih.
Terima kasih Ya. kepada moderator juga, terima kasih kepada narasumber kita juga, Pak Konder Turnip ya. Saya secara pribadi sebenarnya kalau secara fungsi otak saya tidak mampu lagi menampung semua dari tadi itu. Karena memang sangat luas sekali jangkauannya dan memang menambah wawasan kita. Walaupun saya tidak gitu hobi untuk menulis, tapi karena mendengar tadi itu saya jadi ada keinginan untuk menulis. Bagus. Minimum menulis biografi gitu loh. Sejarah Bagus, Pak. kehidupan. Jadi cuman ada pertanyaan saya. Yang tadi untuk menentukan kita memulai menulis itu, mana lebih bagus ditentukan awalnya, judulnya atau kerangkanya gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita menentukan judulnya itu, mungkin nanti isinya nggak boleh jauh dari judulnya. Apakah bisa menulis kerangkanya dulu, baru nanti bisa ditentukan judulnya. Itu nomor satu. Nomor dua, masalah topik. Masalah topik, pemilihan topik ada di situ tertulis kan, misalnya lebih bagus kita menulis atau membuat artikel itu yang kita pahami dan yang kita ketahui, dan boleh nanti orang lain juga akan menyukai. Ada di situ di topik tadi itu. Gimana kita menentukan orang lain bisa menyukai tulisan kita? Contohnya seperti misalnya pengalaman-pengalaman pribadi. Nanti kan melalui pengalaman pribadi itu kan belum tentu nanti orang lain jauh suka nanti kalau misalnya kita tuliskan, tapi apakah itu tidak menghambat gitu, menghambat keinginan kita untuk menulis kalau kita menentukan dulu mesti orang lain menyukai apa yang kita tulis gitu. Itu aja. Terima kasih. Ini Kedua, langsung Pak atau Asman. ditampung dulu ya? Ya, tampung dulu. Tampung dulu Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih buat moderator dan juga narasumber Pak Kandar Turnip ya. Ini Pak Kandar ini tulang saya ini karena mama saya bukan Turnip. Ya jadi tulang. Ras. Jadi mungkin langsung saja ya. Ketepatan saya sih sebenarnya sudah sejak lama mengelola blog. Agak putus-putus suaranya ya? Ya. Agak jelas? Agak putus-putus kayaknya suaranya. Agak putus-putus. Ya, kata saya memang ini lagi di gereja, lagi ada acara, mungkin agak bentrok sama suara di gereja. Sudah agak jelas? Ya, oke. Sudah. Ya, baik. Kesempatan saya ada mengelola blog ya, Pak. Dan di blog itu ya saya ada beberapa tulisan lah yang saya buat. Cuman kadang di saat saya mentok untuk mencari ide, itu sering saya mengambil ide artikel itu dari artikel luar. Jadi artikel luar itu saya translate kembali, saya tulis kembali dalam bahasa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah artikel seperti itu termasuk dalam konten plagiat atau bagaimana ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, ya mungkin hampir sama seperti yang tadi disinggung sama Ibu Herma Trilas, masalah SEO. Karena memang beberapa artikel yang saya coba muat di dalam blog, itu ketika saya search melalui search pencarian Google, itu kadang sulit sekali untuk ketemu. Malah bisa jadi sampai katakanlah di urutan sampai ke 100 atau ke 120 dari deretan pencarian di Google itu dia baru ketemu. Itu sebenarnya saya juga tertarik sih untuk lebih mempelajari masalah SEO ini. Barangkali nanti ada masukan dari Pak narasumber, bagaimana sih sebenarnya untuk menentukan kata kunci dalam search engine optimization ini. Kemudian yang berikutnya, ini barangkali hanya sekedar masukan saja, memang minat kita sekarang ini untuk menulis artikel itu memang sangat-sangat kecil sekali. Bahkan di kalangan GKPS juga itu minat untuk menulis artikel itu sangat-sangat kecil sekali. Itu yang saya perhatikan.
yang menjadi pertanyaan saya, gimana sih kira-kira cara atau teknik kita untuk bisa mengembangkan minat menulis di kalangan para generasi muda kita saat ini. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir ya, menulis artikel itu sebenarnya justru bisa jadi menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Karena memang beberapa blogger yang coba saya perhatikan, katakanlah seperti Joko Susilo atau Raditya, itu bahkan mereka itu bisa loh mempunyai penghasilan sampai puluhan juta, ratusan juta hanya dengan menulis di blogger gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa sih kira-kira cara kita untuk menarik minat para generasi muda, katakanlah khususnya di GKPS ini, supaya tertarik untuk menulis artikel seperti itu. Jadi mungkin dari saya itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, penanya ketiga. Karini dibuka mic-nya. Ini masih mute. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Kalau tadi Pak Kander Turnip buka dengan pantun, saya juga mau kasih pantun dulu deh. Cakep. Jangan menangis dikala susah, susah sedikit hadapi saja. Jadi Cakep. penulis cukuplah mudah, asal kreatif dan tak henti membaca. Cakep. Pak Kander Turnip, saya juga seperti Inang Dewi tadi ya, kadang kita tidak bisa menemukan fashion kita yang sebenarnya. Kadang mungkin kita serabutan ya, ini mau. Kalau menulis, saya juga merasakan hobi sebenarnya menulis. Dulu ketika kecil saya ikut kelompok PPKA, Pengembangan Kreativitas Anak, diasuh oleh almarhumah Ibu Tin Soeharto. Dulu di Taman Mini, jadi kami setiap hari Jumat itu ke Taman Mini diajari untuk menulis, tapi saat itu kita hanya melihat alam, situasi, jadinya hanya sebuah puisi-puisi saja. Nah, kalau untuk artikel ini menarik juga sih ya, terima kasih buat Pokja ini yang telah memfasilitasi untuk hal-hal ini, karena sekarang minat baca sudah berkurang. Kalau baca-baca di medsos ya mau, tapi kadang beritanya juga tidak kadang berita asal-asal gitu, judul menarik. Nah, saya mau nanya ini, untuk mencari judul, adakah cara menentukan judul yang menarik? Karena kan dari judul orang akan tertarik. Kalau sekarang kita lihat judulnya menarik, tapi begitu kita baca kecewa, isinya tuh nggak nyambung, ternyata isinya clickbait namanya. Iya, nah bagaimana cara kita menentukan judul yang menarik dan ketika si pembaca itu penasaran dan memang menemukan judul itu berkesinambungan dengan isinya. Sama seperti hal-hal misalnya ada momen-momen di gereja, kadang kita menentukan tema saja susah sekali. Mau Natal nih, udah tahu Natal itu kelahiran, tapi tema apa yang menarik gitu. Itu pun kadang perlu berhari-hari untuk rapat, belum ketemu. Nah, kalau untuk menulis artikel, apakah judul itu bisa juga sebuah kata-kata kiasan? Misalnya, pelangi kasihmu, misalnya gitu. Nah, nanti intinya kemana, orang kan penasaran. Apakah judulnya itu harus langsung masuk ke isinya? Seperti tadi, mahalnya minyak goreng, misalnya gitu. Ya, orang udah tahu mahal minyak goreng. Tapi kalau kita kasih judul kiasan lagi, apakah itu bisa gitu? Atau apakah cara atau trik untuk menentukan judul yang menarik? Itu aja, Pak. Karena kalau penulis saya juga pernah mengisi di AB, tapi ya seperti yang tadi itu hanya sebuah berita. Kalau itu kan saya pikir tidak perlu memikirkan yang banyak hal kata-kata, karena menceritakan saja, oh ini Natal ketika anak-anak ini, hanya menuangkan itu lebih mudah. Tapi kalau menulis artikel itu kan banyak kata-kata. Nah, terkadang kayak kata-kata tadi yang tidak perlu cukup itu bisa dibuang, bisa dibuang. Tapi terkadang menulis 3 halaman, nah butuh supaya sampai 3 halaman, akhirnya kata-kata itu yang rancu pun dimasuk-masukkan. Nah, gitu. Gimana tuh Pak triknya ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Cukup ya, berarti 3 ya? Ya. Oke. Baik. Saya jawab dulu pertanyaan mulai dari awal ya Pak Sintua Simon ya. Benar ya? Sintua Simon ya? Ya, Sintua Simon. Ya, benar. Oke, baik. Apakah dalam menulis artikel kita menentukan judul dulu atau kerangka dulu? Seperti penjelasan saya tadi di awal di materi itu, sebaiknya kerangka dulu. Jadi
kita bikin dulu kira-kira saya mau menyampaikan, misalnya topiknya apa? Topiknya tentang pelatihan ini, misalnya. Pelatihan penulisan artikel ini. Ini topik. Kerangkanya yang mau kita bikin adalah pertama, apa sih tujuan dari pelatihan ini? Misalnya untuk meningkatkan minat menulis, atau misalnya lagi ada beberapa ini pastinya ya tujuan, misalnya supaya mengisi warta gereja, kemudian untuk mengisi AB dan sebagainya. Nah, jawaban saya singkat saja, mulai dari kerangka dulu. Bagaimana cara menulis kerangkanya? Yaitu tadi, awalnya kita mau bikin apa dulu, lead-nya, lalu isinya apa-apa aja, pemaparannya, lalu nanti penutupnya apa, tentang apanya gitu yang mau kita angkat. Itu jawaban saya. Realnya bisa kita sebenarnya mestinya praktek. Penulisan itu sebenarnya lebih banyak, lebih penting itu praktek dari, mohon maaf saya menyebutnya salah, praktik sebenarnya dibanding teori. Teori itu bisalah siapa mengatakan A, tapi sebenarnya praktiknya yang paling penting, ya, praktik menulis. Jadi dalam hal ini bikin dulu kerangkanya, Pak Sintua, Simon. Jadi bikin dulu kerangkanya. Nanti saya menulis ini dulu. Setelah ini. Nah, bagaimana kita cara menentukan kerangka itu? Tentunya kita harus banyak baca dulu tentang topik itu. Baca, kasih feeding otak kita, hati kita dengan data-data, fakta-fakta, kemudian hal-hal yang lainnya. Itu ya. Jadi ketika kita mau bikin kerangka output, maka kita harus masukkan banyak input dulu. Kalau enggak, kita paksa, kita peres juga otak kita, itu enggak akan ada keluar apa-apa gitu. Kalau kita enggak masukkan apa-apa juga. Ya, paham ya? Jadi kalau kita masukkan sesuatu yang baik, pasti keluarnya akan sesuatu yang baik. Ketika kita masukkan ke hati kita sesuatu yang katakanlah yang kotor atau najis, nanti keluarnya juga akan sesuatu yang kotor, yang najis biasanya. Itu ya, itu hukum Allah. Hukum Allah juga seperti itu. Cukup menjawab kira-kira ya. Pertanyaan kedua, topik yang sebentar. Bagaimana kita tahu bahwa topik yang kita tulis itu diketahui orang lain? Itu tadi secara sekilas saya sudah sebutkan bahwa tergantung medianya kita mau menulis. Jadi kita harus cari dulu, kita ini mau nulis ini media apa sih? Kalau media warta gereja, ya, kita harus tahu dulu warta gereja itu mintanya topik apa ke kita, temanya apa. Ya. Kalau AB itu kita mau nulis tentang apa, sama. Nah, setelah kita tahu, baru kita jabarkan lagi sesuai dengan yang saya paparkan tadi. Nah, berbeda kalau kita menulis ke media umum. Contohnya ke Kompas. Udah pasti kalau Kompas itu pasti bahasanya ilmiah, dan kemudian pemaparannya itu harus saklek dari satu ini koheren, dari satu paragraf ke paragraf berikutnya itu koheren, menyambung terus sampai kita dibuai terbawa sampai pada akhir dari tulisannya itu, kemudian kita terkejut, begini ternyata, gitu kira-kira. Nah, bagaimana kemudian kita mengetahui apakah pembaca kita ini suka atau tidak? Kalau medianya koran umum, biasanya pertama saringannya itu redakturnya ketika melihat temanya nggak menarik, topiknya nggak pas dengan kebijakan mereka, lalu bahasanya lead-nya nggak menarik, nggak mengikat hati gitu ya, lalu bahasanya banyak yang salah, ejaannya salah, pilihan katanya, kosakatanya minim sekali, kemungkinan redaktur tidak akan muat. Itu ya. Nah, kalau di media website
atau katakanlah Facebook atau media sosial, itu lebih gampang lagi mengetahuinya. Biasanya banyak haters kita yang komentar, nggak suka. Saya pernah punya pengalaman itu ketika saya mengupload konten YouTube di YouTube saya, itu banyak yang maki-maki, karena saya tahu, karena memang saya kasih judul yang agak bombastis dan agak-agak membuat orang terutama penonton bola itu nggak suka gitu. Dan saya memang sengaja lakukan itu supaya orang lebih banyak datang ke YouTube saya, itu diantaranya. Jadi biasanya kita tahu bahwa ini apa yang kita tulis dalam artikel topik yang kita tulis dan cara kita menulis dan sebagainya, itu kita tahu. Kalau di media umum saringannya adalah editornya. Kalau editornya suka, dia akan muat. Dan kalau misalnya dia suka, berikutnya bahkan kita dikontak sama dia, bikin lagi dong artikel jenis ini. Kalau udah kayak gitu langganan, udah deh, pundi-pundi masuk itu, tiap bulan pasti ada gitu, ya. Itu Pak Simon, jawaban dari saya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Kita beralih ke pertanyaan. Sama-sama Pak. Ke penanya kedua, Pak Lesman Purba ya. Mengelola blog, bikin beberapa tulisan. Ketika tulisan mulai nggak punya ide lagi, lalu menerjemahkan bahan-bahan dari luar untuk dimuat situ. Apakah ini bentuk plagiat? Bukan. Bukan, tapi itu bukan karya asli murni namanya. Dia bukan plagiat, karena ada karya kita juga di situ dalam menerjemahkan. Jadi karya kita dihargai ketika menerjemahkan dan menuliskannya menjadi rangkaian kalimat demi kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca kita. Jadi itu bukan plagiat, itu karya juga, karya asli juga. Cuman dalam bentuk bahasa yang berbeda. Saya sebagai penerjemah, walaupun belum menerjemahkan novel atau cerpen atau apa, dalam menerjemahkan itu dihargai, satu kata itu ada harganya gitu. Ya. Bahkan bikin surat kecil aja saya, surat CNI kalau tahu itu Bu Herma, itu saya dibayar 200 ribuan satu surat kecil terjemahan. Itu. Kemudian pertanyaan lainnya soal SEO. Waktu dicoba search lewat Google ternyata adanya di urutan ke 100 sampai 120. Nah, itu apa sih kuncinya? Jadi gini, untuk kita katakanlah para penulis blog yang mandiri, bukan berafiliasi dengan Kompasiana maupun media lain, media mainstream, media umum, memang fenomena ini fenomena yang biasa. Karena kayak Kompas dengan media komunitasnya Kompasiana, juga Tribun News dengan ininya ya, jaringannya yang luas sekali, itu tiap hari mereka bahas tentang SEO. Itu tiap hari, dari SEO aja, mereka misalnya nih ya, SEO yang paling tinggi sekarang, Persib itu tertinggi se-Indonesia. Lalu SEO yang lain, kedua, misalnya, sekarang, pandemi, COVID, lalu, yang lain ya, di luar Persib, misalnya, minyak goreng, gitu. Jadi setiap hari mereka searching dan untuk menempatkan media mereka, artikel mereka terkait itu di urutan pertama pencarian Google. Maka untuk kita penulis blog yang mandiri seperti ini ya, buat saya wajar sih. Tapi jangan patah semangat, jangan mundur, tetap lakukan karena walaupun sekarang dia mungkin berada di posisi itu, tapi pasti ada hasilnya kan.
setiap hari orang mencari topik itu, mungkin orang di mungkin 100-an, 200-an sehari, nggak apa-apa, tetap lakukan untuk membuat blog itu. Ya, itu saya kira jawaban soal search engine optimization. Terus yang pertanyaan berikutnya, oh ya, masukan supaya di KPS Cililitan boleh mengadakan itu ya, soal penulisannya, gimana meningkatkan minat saya sarankan sih untuk pengurus untuk mengadakan lomba-lomba penulisan artikel. Setelah ini wajib hukumnya untuk pertama, satu, kita akan bikin grup WhatsApp, di dalamnya akan kita semua anggota ini akan masuk, lalu di situ kita akan berdiskusi, lalu nanti topik-topik apa, bukan topik, siapapun yang sudah menulis artikel nanti akan saya edit dan saya arahkan gimana mau dimuat di apa itu namanya, warta atau di AB. Tapi di sisi lain saya juga nanti bertanggung jawab untuk coaching terus teman-teman, lalu akan memuatnya di Tribun Bali. Namun dari awal saya ingatkan bahwa mohon maaf, untuk Tribun Bali belum ada bayarannya. Jadi kita masih zero itu kami nol, dari penulis juga nol, nggak perlu bayar. Karena ada juga ya penulis yang membayar ke media justru supaya dia muncul. Itu jadi masih zero, nol. Tapi yang penting yang mau kita capai adalah minatnya pertama dulu muncul, dan kemudian namanya nanti akan muncul. Saya sebenarnya ada contoh tulisan hasil pelatihan saya jurnalistik di gereja. Ada beberapa penulisnya itu yang saya upload gitu ya, dan mereka senang. Eksistensi dirinya itu muncul gitu. Ya, itu kira-kira jawaban saya untuk membangkitkan minat kaum muda. Ingatkan mereka, coaching mereka, arahkan mereka untuk, yuk nih kamu nulis nih, ini loh gunanya menulis. Kamu kalau misalnya lagi galau, lagi punya masalah, lewat menulis pun itu menyembuhkan trauma diri. Bisa kita menulis tentang diri kita, tapi trauma tentang diri kita, misalnya trauma kita, tapi nggak menyebut bahwa itu kejadian kita, kayak gitu ya. Itu kita alami. Bisa dalam bentuk misalnya cerita fiksi, cerpen gitu, atau misalnya cuman cerita apa, esai gitu ya, bahan masukan untuk esai, cerita kisah kita itu, bisa seperti itu ya. Itu kira-kira jawaban dari saya untuk Pak Lesman Purba. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Kemudian Kak Rini Pasar Ibu, yang soal passion ya, passion sama ya, passion. Bagus kalau udah punya hobi ternyata ya soal itu. Untuk menentukan judul, pertanyaannya bagaimana sih untuk menentukan judul? Nah, tadi udah sebenarnya teorinya sudah ada ya. Jadi yang paling penting kita kan sudah pahami nih, kita sudah paparkan paragraf demi paragraf dari artikel kita. Kita bisa ambil yang paling menarik kalimatnya dari yang kita udah paparkan, itu bisa kita jadikan judul. Ya, apakah boleh misalnya itu kiasan? Boleh-boleh saja, asal tidak kepanjangan. Judul itu semacam kiasan, atau tadi kan ada ya kata-kata mutiara atau apa, atau kalimat yang sedang tren. Apa sih yang sedang tren hari ini misalnya? Kalimat yang paling tren misalnya. Itu bisa kita ambil, lalu memasukkan topik artikel kita di dalam judul itu, gitu. Ya.
Jadi triknya yang paling penting menurut saya untuk menentukan judul ini, kan ini sebagai kepala ya, yang pertama kali dilihat oleh editor atau pembaca kita, judul. Nah, kita sendiri harus rajin membaca judul orang gimana sih? Judul orang, oh kayak gini. Oh, gimana kalau saya bikin begini? Gimana kalau saya ubah begini? Di kami, di Tribun Bali, itu bisa kadang-kadang satu artikel dimuat 3-4 kali dengan judul yang berbeda, dengan angle yang diputar berbeda. Ya. Sehingga ya lagi-lagi tujuannya SEO dan hit ya, feed views istilahnya apa? Orang baca artikel itu dari halaman 1, 2, 3, 4 gitu dan seterusnya. Dan itu duit buat media seperti kami, itu duit gitu. Ya. Jadi yang paling penting cara mempelajarinya ya gitu. Baca judul orang gimana? Kalau judul kita kasih yang alternatif. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gitu gimana? Bisa kita misalnya dengan katakanlah bukan mencontek, tapi melihat blog orang atau artikel-artikel di website. Karena itu dia berkembang terus, ilmunya berkembang terus, ilmu website itu. Jadi kalau cetakan ya paling begitu-gitu aja, sebentar lagi juga mungkin akan mati ya, cetak ini. Tapi kalau website dia berkembang terus, maka belajarlah dari sana. Cari tahu terus kata-kata apa sih yang paling dibutuhkan sekarang ini, judul-judul seperti apa sih. Cuman pesan saya satu dalam bikin judul artikel, jangan clickbait. Nggak bagus clickbait itu, orang nyesal dan kemudian nanti nggak balik lagi ke blog kita atau ke artikel kita. Ya, walaupun sebenarnya masih banyak juga orang lain yang belum tahu kemudian tertipu lagi, dalam tanda petik ya, tertipu gitu. Itu kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Karena waktu kita sudah terbatas, Nah, kalau masih gimana? ada pertanyaan, karena waktu kita sudah terbatas, kalau ada masih pertanyaan kami berikan untuk terakhir 1 orang penanya lagi. Dan sebetulnya setelah ini setiap masukan kita akan tampung dalam WA group dan akan dibimbing oleh Pak narasumber. Terima kasih. Kalau ada kesempatan diberikan 1 orang lagi. Singkat dan jelas. Ada di chatku itu KH. Iya. Aku sampaikan aja di chat. Sampaikan aja. Okay, sampaikan aja. Oke, iya betul. Untuk pembuatan buku saku, apakah itu sama ya seperti pembuatan artikel ya kalau buku saku? Saya kira beda. Jawaban saya singkat aja, beda. Cara membuat artikel dengan cara membuat tulisan untuk buku beda. Itu. Oke, terima kasih, betul. Artinya kalau misalnya mau bikin tulisan buku, saya kira nanti perlu sesi yang lain membahas itu. Gitu loh. Mungkin dengan narasumber kayak Pak Welman Purba yang bakal bikin buku itu menarik gitu kayak kita bahas. Oke? Ya. Jadi waktu kita hari ini sudah selesai dan kami berikan sedikit. Ada dari Grace ingin berbagi Grace, pengalaman. lagi? Oh iya, oke. Halo? Kenapa? Sering. Ya, terima kasih moderator, terima kasih pembicara kita Bapak Tunip, dan terima kasih tim Pokja yang mengadakan acara ini. Maaf saya nggak buka kamera karena posisinya lagi masak, ibu-ibu rumah tangga. Jadi harus bisa memang kreatif sambil Zoom, tidak menghalangi kegiatan yang lainnya. Minyak goreng masih ada minyak goreng kan? Oke, saya ingin hanya berbagi pengalaman saja Bapak dan kita semuanya meningkatkan minat menulis atau ya menulis itu. Ya kalau lingkungannya sering melakukan hal demikian, maka pemuda-pemuda kita itu tadi ada pertanyaan Bapak Purba tadi,
lingkungannya suka menulis, maka anak-anak itu akan mengalami hal yang sama. Yang kedua, menulis artikel, bagaimana sih caranya? Saya biasa tiap malam itu menulis hal apa aja pun pengalaman hari ini saya tulis. Kalau dulu kita punya buku diari, maka waktu masa-masa sekolah kan diari gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa kita mulai dari sekarang. Jadi kita punya buku khusus satu, tiap malam kita tulis apa aja. Jadi ketika suatu saat ada kesempatan untuk atau waktu membuat artikel, kita tinggal buka-buka aja. Oh, topik ini kayaknya menarik nih, berkaitan dengan suasana sekarang. Tinggal kita buka tadi diari kita, kemudian langsung, kalau saya itu langsung tulis unsur-unsur tadi 5W 1H, supaya jangan lari dari topik yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya menulis saja terus, jangan terhenti. Tadi kayaknya salah deh penulisannya. Tadi salah deh kayak ejaannya. Saya nggak mau dulu terganggu sama itu. Saya fokus dulu, tulis semuanya, baru setelah selesai, baru lakukan edit-edit apa yang salah, apa yang kurang. Demikian tim moderator dan Bapak pembicara, semoga membantu kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebelum ini Kakak Grace, boleh ini enggak, artinya nanti kan kita akan masukkan dalam grup. Jadi saya belum tahu nih orang apa namanya nomornya, bisa dibantu nggak nanti ya? Nanti bisa di chat ya Kak ya? Oke, boleh. Oke. Ya, terima kasih. Gini aja, kalau tidak keberatan, saya sebutkan nomor saya, nanti semua akan ke sana. Ya, oke. Ya Pak, gitu aja Pak. Jadi nomor HP saya. Diundang WA ya. Nanti saya akan, pokoknya chat nanti semua ke saya, nanti saya akan buka ininya. Dengan menyebutkan nama tentu ya, dan nama lengkap dan tentu dari mana gitu ya. Atau pekerjaan boleh juga. Nomor HP saya 0811, gampang kok, cuma 10 kata, 10 huruf angka. 0811 246 345. Saya ulang, 0811 246 345. Terus kalau ada yang kalau ada yang mau kirim langsung bahan artikel untuk pengen dimuat gitu, bisa ke Japri, ke email pribadi saya, kandarturnip@gmail.com. Kandarturnip disatukan. Saya ini ya. Coba. kandarturnip@gmail.com. Ya, itu. Pertama yang saya mau bilang juga, saya mohon maaf, tadinya mau buka ini, mau buka apa, bahan untuk yang AB yang mau kita kupas gitu ya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup ini nih, sebenarnya ada ini. Sudah saya siapkan. Cuman waktunya terbatas sekali kita ini, mohon maaf. Nanti kita bahas aja di grup ya. Ya. Ini tadi secara sekilas saya sudah bahas sedikit. Ya, oke. Begitu. Jadi terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Kandarturnip yang telah membukakan kami dari unsur Jemaat GKP Cililitan. Kami dibukakan pemahaman tentang seluk-beluk bagaimana menulis artikel yang baik. Dan bagi kita semua, secara umum garis merahnya adalah bahwa di dalam tulis itu banyak kesulitan, tapi itu bukanlah kendala. Dan kita disarankan mulailah segera, mulai dari setiap hari kita tuliskan 2 kalimat per hari, dan kalau diakumulatifkan 1 bulan sudah merupakan 1 tulisan. Jadi itulah kesimpulan yang bisa dapat saya sampaikan hari ini, dan banyak ide, pendapat, gagasan di sekitar kita yang boleh menjadi sumber inspirasi bagi kita. Misalnya
perjalanan pulang kampung bisa kita tuliskan dan dokumentasikan menjadi suatu dokumentasi yang menarik. Nah, tidak banyak orang membuat tulisan seperti itu, termasuk mungkin kalau kita baca di media-media yang besar, jurnalistik perjalanan ke luar negeri misalnya, itu sangat menarik. Karena apa? Dikemas dengan etika-etika dan bahasa yang baik. Jadi Bani Hita Genupan, terima kasih sudah ikut beserta, dan kiranya di dalam grup yang akan datang kita boleh kembali berdiskusi, berargumentasi, dan mengembangkan diri lebih baik lagi. Jadi senang lebih, waktu kami kembalikan kepada Bapak Sonang. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih buat moderator yang sudah memimpin acara ini dengan baik. Demikian juga kepada pembicara, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparannya, singkat, padat, namun setidaknya itu sudah memberikan sudah memberikan ide dan sudah memberikan gambaran bagi kami untuk memulai menjadi penulis. Harapan kita semoga sesudah selesainya pelatihan ini akan banyak penulis-penulis baru yang muncul dari GKPS Celilitan yang bisa berkontribusi baik secara internal ke Celilitan itu sendiri ataupun nanti ke skop yang lebih luas. Nah, jadi Bubat Tahagano kepada kita semua untuk lebih merefresh lagi apa yang tadi sudah kita dapat. Di sini ada kuis kecil-kecilan. Semoga ini bisa menjadi reminder kita apakah kita tadi mengikuti pemaparan itu dengan baik atau tidak. Nah, jadi kami akan ada 3 kuis. Kemudian nanti ada 1 door prize yang akan kita pilih secara acak dari semua peserta. Nah, di kuis ini nanti kami bacakan pertanyaannya dan kemudian nanti si Tua Wellman yang akan melihat siapa yang merespon atau siapa yang tunjuk tangan lebih dahulu. Nanti dia yang menjawab. Benar tidaknya jawabannya kami serahkan kepada Bapak Kander Turnip. Ya, jadi kita mulai. Ini pertanyaan yang pertama, sudah bisa lihat semua ya. Berikut ini adalah ciri-ciri artikel, kecuali A. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. B. Pembahasan lengkap dan tuntas. C. Ide dan topik menyesuaikan dengan keinginan penulis. D. Bersumber dari fakta empirik dan opini. Dong tunjuk tangan. Uman. Rinaldi. Ya, kepada layak Rinaldi. Ya, jawaban ini kecuali C ya. Ya, gimana Bapak Kander Turnip Betul. jawabannya? Oke, jawabannya betul. Oke, sekarang tangannya dihilangkan lagi dulu semua, biar kita mulai lagi. Pak si Tua Wellman mungkin butuh lebih itu lagi melihatnya, karena tadi sepertinya sebenarnya bukan si Tua Rinaldi yang duluan, tapi nggak apa-apa, itu rezeki dia lah itu. Gini aja, karena tadi ini, jadi langsung aja siapa yang menjawab langsung sebutkan namanya aja, ya, langsung buka mic-nya gitu aja. Ya. Buka mic ya, buka mic. Ya, buka mic aja, langsung sebutkan namanya langsung ya. Oke. Pertanyaan kedua. Urutan kerangka artikel yang benar adalah yang pertama A. Judul, body, lead body, penutup. Irwan. B. Judul. D. Irwan Sudah ada yang Sumbayak. bisa menjawab. Irwan Sumbayak. B. B atau D? Judul, lead body, body, penutup. C. B, Bang. Bravo. B. Yang pertama tadi dari Bapak Irwan Sumbayak yang pertama. Iya. Jawabannya Mana? apa? Pak Irwan Sumbayak. Gimana? Bandung ya? Bang. B Bandung. Ya, Bandung. Oke, betul. Oke, betul. Oke. Pertanyaan terakhir untuk sesi kuis. Teknik mengembangkan paragraf artikel atau body, jawabannya bisa lebih dari 1. A. Teknis analisis. B. Teknik persepsi. C. Ilustrasi. Dan D. Asumsi. Mana mau menjawab kamu? Sebutkan yang pertama ini suara. Suara dan nama langsung.
Jawaban A dan bisa C. lebih dari satu A ya. dan C. Nama dulu, nama dulu. Nama dulu. Dewi Saragi. Dapat hadiah, Oke. Mam. Oke, Situa Ratna Dewi. Iya, Jawaban? teknik analisis dan teknik ilustrasi. Oke, A gimana dan C Pak? ya. Betul. Oke, betul. Jadi terima kasih untuk semua yang berpartisipasi. Kuis kita cuma ada 3. Dan yang terakhir yang lebih menarik adalah door prize ya. Jadi door prize-nya ini akan diundi sendiri oleh Bapak Situa Wellman melalui aplikasi Roulette ya. Nah jadi silahkan Situa Wellman. Coba Situa bisa dimatikan di stop share. Stop share. Ya, oke. Ya, jadi kebetulan roulette-nya nggak bisa bergerak ini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini aneh gitu ya. Nah, nggak seperti yang pas kemarin kita Berarti acara. dapat semua itu. Nah, jadi sekarang akhirnya aku bikin manual pakai ini nih ya. Ada ini nih apa namanya kertas, baru ada saya bikin nama-nama di dalam, jadi sudah digulung-gulung kayak kita bikin arisan-arisan gitu. Jadi cara manual. Nah, oke, jadi sekarang kita akan mengambil jadi nanti ada 2 pemenang untuk acara door prize ya. Oke, saya ambil ini, saya kocok ya. Nah, saya kocok nih. Nama-namanya sudah dimasukin semua di dalam ini. Oke, saya tidak melihat ya. Kita buka yang pertama. Yang pertama adalah wah. Kebetulan sama marga pembicara dengan marga ini nih. Siapa kira-kira? Cuman gini, kalau orangnya tidak ada di sini, kita akan ambil yang lain ya. Nah, kita coba cek. Edi Jansen Turnip. Ada itu. Cuman nggak buka kamera. Nama ada tapi belum tentu orangnya ada. Kita cek dulu. Hadir. Oh, hadir. Oh, hadir tuh. Oh, mana ini? Coba buka wajahnya, kamera Pak? dulu, Apara, buka kamera dulu. Ah, wajahnya. Mantap. Oh. Mantap. Oke, ini ya. Nah, Terima ini kasih. kelihatan nggak ini ya? Bapak Edi Jansen Turnip. Oke, ya. Jadi ada dua berikutnya ya. Oke, ada 2. Satu lagi kita kocok lagi. Karena berhubung alatnya tidak Jangan Turnip bergerak. lagi ya. Hah? Disclaimer itu bukan nepotisme ya. Boleh Bukan sih nepotis. lah. Wow. Ibu Rini Pasaribu. Rini Pasaribu. Ibu Rini Pasaribu. Oke, selamat Terima ya kasih. buat Bapak Situa Edi Jansen dan juga Inang Situa Rini Pasaribu ya. Oke, dilanjut. Silakan. Oke, saya kira acara kita sudah berakhir. Kita kembalikan lagi ke Bapak Situa Wellman sebagai koordinator Pokja. Mungkin masalah grup itu mungkin bisa kali ditegaskan lagi biar itu terkoordinir di kita. Karena takutnya nanti kalau langsung ke Pak Kander nanti kita nggak bisa kontrol dari sisi Pokja ya. Silakan. Oh, siap, setuju. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Inang semuanya dan juga pemuda yang masih hadir di tempat ini. Jadi tadi kita sudah diskusikan, memang waktu kemarin sejak awal kita diskusikan sama pembicara juga, kita mau berapa lama bikin acara ini? Apakah misalnya 5 kali pertemuan atau 1 harian? Tapi karena beberapa pertimbangan, akhirnya kita bikin sekitar 3 jam acara ini. Tapi dengan catatan, kita akan juga berikutnya akan bentuk grup WA. Nah, grup WA ini, jujur saya katakan, saya tidak mau memasukkan semua di sini. Karena apa? Kita juga tidak mau kalau dimasukkan, tapi dia sendiri tidak mau masuk, akhirnya live kita tidak mau begitu. Mendingan nanti kita akan tanya satu-satu, siapa yang ingin mau masuk, kemudian kita masukkan. Nah, itu lebih enak, lebih sehat dibandingkan kita masukkan, akhirnya live ini membuat yang lain menjadi tidak termotivasi juga jadinya gitu ya. Nah, itu pertama. Nanti kemudian dalam grup ini kita juga akan banyak diskusi di sini untuk ke depan pengembangannya seperti apa. Yang kedua, seperti tadi dikatakan di awal, kita berharap setiap minggu kita sudah membuat ada namanya
tulisan ya di dalam warta ataupun ya artikel-artikel lah gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin menuliskan artikel di warta ya, boleh nanti untuk di awal bisa diskusi dengan kami atau langsung dengan pembicara kita. Kira-kira ini sudah cocok atau belum ya. Nah, kami juga akan koordinasi sudah koordinasi dengan sekjen kita bahwa nanti kita akan, kalau boleh tiap minggu ada terus ya. Kalau pas minggu ini banyak yang masuk, ya mungkin kita bikin 2, nah gitu ya, atau 1. Tapi mudah-mudahan dari yang di tempat ini bisa menjadi inspirasi buat yang lain untuk terus menulis. Nah, contoh kemarin sudah kita tes ya, untuk di warta kita karena ukuran kita adalah kecil wartanya. Jadi kemarin kami coba itu sekitar 3 halaman. 3 halaman dengan catatan ini ibaratnya kita memakai huruf kalibri dan ukurannya 15. Nanti jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ingin melihat kata ini berapa banyak, bisa lihat di dalam Word-nya. Itu di pojok kiri bawah itu ada jumlah katanya. Nah, jadi kalau kemarin kita hitung-hitung, kalau boleh sekitar 900 kata. Ya. Karena nanti mungkin nanti ada editan lagi. Jadi kalau boleh Bapak Ibu Inang patokannya adalah yang ini nih. Ini nih. Kalau ini kan sekitar berapa nih? 1038 ya kata. Nah, ini jadi itulah untuk nanti kita masukkan di dalam warta kita. Jadi kalau ukurannya 15, fontnya 15, jadi mungkin sekitar 3 halaman. Karena kalau kekecilan pun nanti kita bikin 12, fontnya 12 terlalu kecil, nanti orang tua tidak bisa baca. Jadi itu contoh-contoh awal. Nah kemudian kalau nanti dikembangkan di AB, kami lihat kemarin ada beberapa contoh-contoh artikel, itu sekitar 1.200 sampai 2.000, ya tergantung dari tulisannya. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Kalau boleh nanti coba di rumah latihan ya. Nah, diharapkan kalau bisa minggu depan sudah ada. Nah, dari siapa kita belum tahu nih ya. Jadi mudah-mudahan nanti siapa tahu Bapak Inang sudah membuat tulisan bisa langsung dikirim dan kita akan coba muat sebagai tes perdana di grup kita ya. Di Warta. Jadi itu aja dari kami dari Pokja Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan dari KP Cilitan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kami berharap kita semuanya bisa masuk dalam grup WA bagi yang ingin ya dan bisa juga memberikan inspirasi kepada jemaat-jemaat gereja kita. Dan terakhir terima kasih juga kepada pembicara kita Bapak Kanat Tunip yang telah memberikan masukan dan inspirasi luar biasa pada kita dan mau membantu untuk membimbing kita di dalam grup WA karena jarang-jarang ya bisa seperti ini. Dan lagian beliau nggak dibayar ya. WA-nya nggak dibayar tapi untuk hari ini ya dibayarkan gitu ya. Nah, jadi biar pembicaraan juga. Tapi tenang, nanti pasti ada. Iya ya. Ya inilah. Karena Bro Welman tadi sudah ngomong soal bayar. Saya kasih persembahan 10% untuk gereja. Wow. Dan 10% perpuluhan untuk gereja. Makin diberkati, Pak. Potong aja langsung. Terima kasih orang pelayanan. Pak Kandir orang pelayanan juga di gereja ya, Pak? 10%. Ya, dia orang pelayanan inilah luar biasa di gereja juga ya. Oke, baik. Jadi 20% ya, potong, Bel. 20%, 10% untuk perpuluhan saya di situ, 10%-nya itu untuk persembahan khusus. Potong aja langsung nanti ya. Oke, nanti kita bicarain nanti ya. Tuhan berkati. Ya. Baik, itu aja dari kami dari Pokja PPK ya. Dan sekali lagi terima kasih buat kita semuanya. Dan kalau ada masukan untuk acara ini, silahkan nanti boleh menghubungi kami. Siapa tahu kita buat acara berikutnya yang lebih, misalnya contoh pembuatan buku dan lainnya kita bisa bandingkan ya untuk berikutnya. Baik. Terima kasih buat semuanya, Bapak Inang. Kita berikan aplaus buat kita semuanya. Tonggo penutup lah ya, hamil PHM 5 tonggo penutup tene. Ya.
Bani PHMJ nami yang gonong bejon situasi mon atak situa Anton Ramada ase tutup nasyama marhide tonggo. Tetapi lewapeng hamom boban nun au lagi berkendara tene tetapi terima kasih. Jadi bukan mai tutup. Ya. Nang bandung parah. Mekam doding tas ada situa. Oke, berarti dodingta opat sada-sadai mau setene ayat 2 di pas dari bani horjat tasadarion. Ya. Jadi mandoding usai kita haleluya opat sada-sada ayat 2. Ipardi mata hamdo tong hanai Tuhan. Ai sorab do tondui muin tong tong. Asetor samardalan horjaganupan. Kuasamu doin mambain sitong. Porini dong rundut ni paruhuran. Sir doha manohu hanayon. Ai hatamu dotong na pagol pahon. Mambain tapang nuan ganut ijon. Ya, terima kasih mau bataganupan halendum masalah si acara ta. Taluk kita makata terima kasih bani Tuhan sunai homa hubat taganupan ala diarlo merdaran tene ya pasada itu kita martonggo maita. Puji-pujian pakon terima kasih matong-tong sombanaim hulebemu Tuhan kalani mangahap Tuhan Bapa hidup pakon holong nia temu matong-tong mengiring-iring menunggu-nunggu hanami terlebih Tuhan das menipan orang di siang niarion do merdaran dear Tuhan aima webinar nami aima pok JPK Tuhan na ipuk kahanami nakkan mulai nasogot dear do jalan Bapa dan ado mabahak tumang na dapat nami kumbani acara namion. Asebui Tuhan makin pintar, makin bijak, makin hikmat hanami Tuhan merhite penulisan-penulisan atau pengalaman-pengalaman hidup nadong iban nami masing-masing. Ase merhite Tuhan menjadi saksimu mahanami iban haganupan perdalanan di guru nami. Tuhan nebata Bapa nami iban haganupan Tuhan hasoman nami nadop hadir ibani ponorangon hamma tong marpasu-pasu haganupan. Ase pakai hamma hanami haganupan Tuhan menjadi saksi hidup. Ibani pelayanan nami, marhite holi Tuhan rencana-rencana nami melalui artikel atau tulisan neban hanami wartana nami Tuhan ase marhitein anggota jemaat nami Tuhan makin mengarusi makin menghapkon Tuhan marhite ahanai pada nami marhite artikel atau tulisan ibani tongah-tongah jemaat nami Tuhan nebata Bapa nami martonggo hanai Bapa ubani ham Tuhan nebata Bapa nami aima humbari narasumber nami Bapa Kander Turnip Hama tong nama sumasum berhikmat kebijaksanaan hubani Tuhan, pasu-pasu hama Tuhan hubani haganupan horjani, pasu-pasu hama tong Tuhan hubani haganupan pelayanan ni. Ase marhite Tuhan makin hama marmulia ibani pardalanan ni goluh ni. Sonah hama Tuhan agepe haganupan keluarga ni. Inang pakon nyom bahaganupan, yang dosok kanami hubamu Tuhan. Ase hama tong namar pasu-pasu ibani haganupan pardalan ni goluh sedia. Berihan tong Tuhan keharmonisan kebahagiaan. Ase ham tong Tuhan marhite tonu bina pasing hadir itu tongah ni pargoluhan ni sedia. Tuhan nebata Bapa nami ibani perjumpahan nami ibani sadarion Tuhan duma bahat jupah nami Tuhan duma mastan dan hanami Tuhan ase pakai hama in Tuhan menambai keharmonisan nami ya bergerupan terlebih itu tongah ni pelayanan nami. Mohon mahanami Tuhan, ibani persahapan nami atap adong na kurang lebih Tuhan, nalang seksui hubani harosuhmu, mahidup maham Bapa sasap pami dari peringatan niham, ulangin Tuhan na mengambati irup pakon holong niate nasihol si jalan nangbamu Tuhan. Tara puji maham Tuhan, tokin nari Tuhan sihol mahanami berpisah ibani jumnamion. Menurutkan aktivitas naik bani sadarion Tuhan, hama tong namar pasu-pasuhan nami Tuhan, beri hama tong manami hikmat pakon gogo. Asebui horjahon hanami Tuhan ahape si horjahon nami sesuai hubani harosmu. Tuhan nebata Bapa nami, bahak do sihol sepengin nang bamu Tuhan, tapi do mata kasih buat Tuhan ahana perlu tang seperlunan ibani haperluan ni pargulon nami. Harosmu mana terjadi Tuhan, ibani tongah-tongah ni pardalanan ni guru nami. On mahanami Tuhan ibagas tongko nami, jalo ham on Tuhan ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asiriak mahita martonggo tongguan ajar hon itu suwata aimat o Yesus sasomani. O Yesus sasomani hanami haganuk.
pasada uhur nami ase torang ganu seng boy dalam nami salah kana torsa lupa hasoman nami torang age huja hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ne bata bapa apa parsoran ton napasing maka somani hita haganupan amin Amin. Harus mata kanupan. Horas. Terima kasih. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih moderator. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ayang gue bali ham Pak Turnip i jemaat jado Wah, i jemaat ija melaya gereja Kristen Kemadau. oh lang HKBP Dah, ngalilin dong dia KBP sian SMA. oh kebetulan HKBP ay bah Tiki pindah tuh Bandung. Nauli. Mak baru sinaga jadi mungkin ada situasi naga. Soalnya bertulang berarti. Sinaga. Jadi yang kena halap pe Bursinaga do. Oh iya teh. Jadi apalah inang perumah Bursinaga. Ini do asal kesekiran. Di Bapak di Simanindo. Oh Simanindo. Oh. Alayu ngaliling pindah tuh Nabara. Pamilih muna tuh bolo-bolo nih. Iya dong. Iya dong, pamilihnya itu. Kan ada bisa kartu beruna. Ada dong. Markas Salo suamina. Ada. Sama dia ditia. Nambur mahal. Ini mah temar nambur mah. Ibadung pa dong utang keluarga lagi kurang tuh. Aduh. Ya, kebetulan sa pungwad do hamit tong dot nay. Aburtuk ni Salo hoy. Akamang soal nina malah rotu Bali kota-kota dan ngopi-ngopi tanah. Iya. Iya bang siap. Asar dulu perlu doa healing. Healing. Unang Holland Karejo perlu do healing. Healing. Nah, nantilah ini perbapaan sesi bapak kembali lagi nanti ya. Siap. Kembali. Dulu pernah dulu ke sana dulu tahun lagi. 2010 kalau salah. 10 kan? Belum ada kami di sini. Oh, belum ada ya? Belum ada. 2014 kami di sini. Iya. Dulu pernah sesi bapak dulu ke sana dulu jalan-jalan. Nantilah setelah Covid lah nanti. Oke. Ini gunakan kan ya permisi terima kasih. Oke, permisi. Terima kasih. Harus di